Bab 1301. Terobosan. Alam Raja. Kediaman Zhou Yu. Pada saat ini, Liu Feng dan Lin Luoluo sudah berdiri di luar kamar Zhou Yu, dari siang hingga malam. Tak lama setelah malam tiba, tiba-tiba, di dalam kamar Zhou Yu, cahaya biru cemerlang memancar keluar, disertai aura kuat. Namun, aura ini, seperti halnya air pasang, datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Saat auranya menghilang, pintu kamar Zhou Yu juga terbuka. Zhou Yu melangkah keluar dengan penuh semangat. Melihat ini, Liu Tu dan Lin Luoluo segera bergegas. Lin Luoluo memegang erat Zhou Yu, dengan gugup bertanya. "Zhou Yu, kamu baik-baik saja?" Zhou Yu terkekeh. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Liu Tu tertawa di sampingnya. "Saudara Zhou, selamat. Aku tidak menyangka kau bisa mencapai alam raja secepat ini. Sekarang dengan kekuatanmu, para ahli biasa dari alam raja tingkat 6 atau 7 seharusnya tidak sebanding denganmu." Zhou Yu tertawa terbahak-bahak. "Saudara Liu, kamu melebih-lebihkan. Itu hanya keberuntungan belaka. Saya harus berterima kasih kepada Wakil Ketua Aula Li karena telah memberikan buah esensi suci tambahan, yang memberi saya kesempatan untuk menerobos." Mendengar ini, Liu Tu buru-buru berkata, "Saudara Zhou, aku harus menjelaskannya kepadamu. Buah esensi suci lainnya itu bukan dari Wakil Kepala Balai Li, melainkan dari Kepala Balai." Zhou Yu terkejut. "Kepala Balai? Mengapa dia memberiku buah esensi suci tambahan?" Liu Feng menggelengkan kepalanya. "Sejujurnya, aku juga merasa aneh. Kami belum banyak berinteraksi dengan Ketua Aula, tapi dia memancarkan aura yang tak terduga. Dia jarang menunjukkan dirinya, apalagi berinisiatif memberi sesuatu kepada orang lain. Meskipun aku tidak tahu alasannya kali ini, sepertinya itu bukan hal yang buruk." "Kenapa?" tanya Zhou Yu. "Karena, jika Ketua Aula menghargaimu, maka Rong Fang tidak akan berani menentangmu bahkan dengan 100 nyali," kata Liu Feng penuh semangat. Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. Awalnya dia mengira buah esensi suci tambahan itu berasal dari Wakil Kepala Balai Li. Jika memang begitu, yang ia rasakan hanyalah rasa syukur. Akan tetapi, karena berasal dari Master Aula, dia tidak seoptimis Liu Feng. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada penghargaan tanpa jasa. Petik 1. Master Aula ini, yang belum pernah ia temui, memberinya buah esensi suci yang berharga tanpa alasan yang jelas, mungkin bukan hal yang baik. Zhou Yu merenungkannya tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Sekarang setelah dia menggunakan buah esensi suci, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Dia mendesah diam-diam dan hanya bisa membiarkannya begitu saja untuk saat ini. Kalau dia ada kesempatan bertemu dengan ketua balai nanti, dia akan membicarakannya saat itu. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. "Saudara Liu, saya akan keluar untuk melihat-lihat. Apakah Anda punya waktu untuk bergabung dengan saya?" Liu Feng tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya punya waktu. Ayo pergi, aku akan mengajak kalian berdua berkeliling." Di bawah bimbingan Liu Feng, mereka bertiga tiba di kota di Pulau Utama. Kota di Pulau Utama terletak di sisi barat. Meskipun tidak besar, namun sangat ramai. Sepanjang perjalanan, Liu Feng terus-menerus memperkenalkan Zhou Yu dan Lin Luoluo pada budaya lokal yang unik. Mendengarkan perkenalan Liu Feng, Zhou Yu dan Lin Luoluo memang tertarik. Mereka pada awalnya mengira bahwa orang-orang yang hidup di alam yang begitu mandiri, tanpa bantuan teknologi tinggi, akan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi kenyataannya benar-benar berbeda dari imajinasi mereka. Setiap orang di sini hidup dengan penuh semangat, mata mereka cerah dan penuh semangat. Dibandingkan dengan dunia luar, orang-orang di sini jauh lebih bahagia. Sekitar pukul 10 malam, Luoluo merasa sedikit lapar, dan Liu Feng membawa mereka ke restoran lokal yang terkenal. Liu Feng dengan bersemangat memperkenalkan. Gedung Linxian ini adalah restoran terbaik di Pulau Utama. Hidangan di sini terbuat dari bunga spiritual dan rumput spiritual, sangat aman untuk dikonsumsi orang biasa, bahkan dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kecantikan. Biasanya aku tidak tahan datang ke sini, tapi kali ini, berkat kalian berdua. Mendengar ini, mata Lin Luoluo langsung berbinar. Bagi wanita cantik seperti dia, tidak ada yang lebih menggoda. Melihat ini, Zhou Yu tersenyum kecil dan menuntun Lin Luoluo masuk. Begitu ketiganya duduk, Liu Feng dengan terampil mulai memesan. Zhou Yu dan Lin Luoluo menikmati teh yang ditawarkan restoran. Pujian Liu Feng tentu saja tidak berlebihan. Tehnya saja sudah luar biasa. Hanya dengan satu tegukan, Zhou Yu dapat merasakan gelombang kenyamanan menyebar ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi, saat Zhou Yu asyik menikmati tehnya, tiba-tiba, ia merasakan niat pedang yang kuat mengunci dirinya. Dahi Zhou Yu berkerut saat dia diam-diam meletakkan cangkir teh dan berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang wanita jangkung berpakaian tempur putih melangkah ke arahnya. Wanita itu tampaknya berusia awal 30-an, rambutnya dikuncir kuda, dan memegang pedang.
Meskipun pedang itu terbungkus dalam sarung kuno, Zhou Yu dapat merasakan niat pedang yang luar biasa yang terpancar darinya. Pedang ini jelas bukan senjata biasa. Pada saat ini, wanita itu telah mencapai Zhou Yu. Matanya yang gelap menatap Zhou Yu, dia berbicara. Kamu Zhou Yu, pedang iblis emas ada di tanganmu. Bab 1302. Nomor 1 dalam daftar manusia. Menghadapi pertanyaan mendadak ini, Zhou Yu mengerutkan alisnya. Siapa kamu? Wanita itu tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata. Shen Yin. Shen Yin. Zhou Yu terkejut. Nama itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Zhou Yu merenung sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi terkejut. Yang pertama dalam daftar manusia, pedang roh hijau, Shen Yin. Shen Yin sama sekali tidak terkejut ketika Zhou Yu menyebut namanya. Terlebih lagi, ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Dulu, ketika keluarga Gong berencana mengirimkan pedang iblis emas, aku berniat ikut, tapi ada sesuatu yang terjadi. Kupikir pedang ini akhirnya akan jatuh ke tangan Li Chanfeng, tapi kemudian ku ketahui kau yang merebutnya. Aku sudah lama ingin melihatnya, tapi baru bertemu denganmu hari ini. Bolehkah aku melihat pisau itu? Shen Yin menatap Zhou Yu tanpa sedikit pun rasa sopan. Lin Luoluo, yang berdiri di samping Zhou Yu, menjadi agak marah saat melihat ini. Wanita ini terlalu sombong, tiba-tiba datang dan menuntut untuk melihat sesuatu, dan dengan begitu percaya diri. Tepat saat Lin Luoluo hendak menolaknya, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Tentu. Mendengar Zhou Yu setuju, Lin Luoluo menjadi marah. Dia melotot ke arah Zhou Yu. Mungkinkah lelaki ini kehilangan akal sehatnya hanya karena ia melihat orang lain itu cantik? Merasakan tatapan Luoluo, Zhou Yu tersenyum pahit dalam hati. Sebenarnya, meskipun Shen Yin agak arogan, dia tidak sepenuhnya jahat. Dia bisa merasakan bahwa Shen Yin adalah seorang fanatik seni bela diri. Zhou Yu mengulurkan tangannya, dan pedang setan emas muncul di tangannya. Melihat pedang iblis emas, mata Shen Yin langsung berbinar. Ia mengambil pedang iblis emas dari tangan Zhou Yu dan membelainya dengan lembut menggunakan jari-jari gioknya yang ramping, matanya dipenuhi kekaguman. Pisau yang bagus. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendesah. Sayang sekali, pedang ini condong ke arah pembantaian, tidak sesuai dengan niatku. Setelah berkata demikian, Shen Yin langsung menyerahkan pedang setan emas kembali kepada Zhou Yu, tanpa ada tanda-tanda keengganan di matanya. Baiklah, itu dianggap memenuhi keinginanku. Karena berterima kasih padamu, aku akan mentraktirmu makanan ini. Setelah berbicara, Shen Yin dengan berani duduk di meja Zhou Yu. Lin Luoluo agak terdiam. Nona Shen, Anda sungguh tidak malu, kan? Shen Yin menoleh untuk melihat Lin Luoluo. Wah, adik yang cantik sekali, apa kau pacar Zhou Yu? Dalam satu kalimat, wajah Lin Luoluo langsung memerah. Kita. Shen Yin dengan gembira bergerak di depan Lin Luoluo dan menggenggam tangannya. Wah, kakak, kulitmu bagus sekali. Lihat punyaku, kakek memaksaku berlatih pedang, tanganku penuh kapalan. Dalam sekejap mata, Shen Yin dan Lin Luoluo menjadi tak terpisahkan. Adegan ini membuat Zhou Yu dan Liu Tu benar-benar tercengang. Terutama Zhou Yu, menyaksikan tangan Shen Yin terus-menerus menyentuh tangan dan pinggang Luoluo, penuh kegembiraan. Zhou Yu bahkan mulai diam-diam curiga, mungkinkah Shen Yin? Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara datang. Yin, jadi kamu di sini, aku mencarimu kemana-mana. Saat sedang berbicara, mereka melihat seorang pemuda berusia 30-an mendekat dengan dua pengawal setengah baya. Zhou Yu melirik, lalu sedikit terkejut. Pemuda itu baik-baik saja, tetapi dua pengawal setengah baya di belakangnya sebenarnya adalah seniman bela diri alam raja. Kalau tidak salah, salah satu di antara mereka pastilah Raja Alam kelas 4. Aduh buyung. Status seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk memiliki dua seniman bela diri alam raja sebagai perlindungan saat bepergian? Shen Yin yang sebelumnya bersemangat dan berpegangan tangan tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar ini, senyumnya langsung lenyap. Zuo Lian, kamu menyebalkan, kenapa aku selalu menemuimu di mana-mana? Shen Yin berkata dengan wajah penuh kejengkelan. Pemuda itu, yang bernama Zuo Lian, terkekeh dan mendekat. Yin, kita ditakdirkan menjadi pasangan di masa depan, jadi wajar saja jika kita perlu mengembangkan perasaan sekarang. Desir. Shen Yin langsung menjadi marah. Pedang roh hijau di tangannya langsung terhunus, bila pedangnya diarahkan langsung ke Zuo Lian. Zuo Lian, jika kau berani mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Zuo Lian agak kesal mendengar ini. Yin, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Jangan lupa, pertunangan kita sudah diatur secara pribadi oleh kakek kita. Tentunya kamu tidak bermaksud mengkhianati keluargamu. Shen Yin menjawab dengan marah. Aku tidak peduli dengan pertunangan apapun. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menikahimu.
Keluar segera, atau aku akan membunuhmu sekarang juga untuk mengakhiri harapanmu. Teruskan. Alih-alih mundur, Zuo Lian melangkah maju. Jika kau berani, bunuh aku. Saat Zuo Lian selesai berbicara, pedang roh hijau di tangan Shen Yin memancarkan seberkas ki pedang hijau, menuju langsung ke arah Zuo Lian. Dalam sekejap, salah satu dari dua raja bela diri di samping Zuo Lian melangkah maju sambil menggerutu dingin. Aura yang kuat itu langsung menghilangkan ki pedang Shen Yin. Nona Shen, bercanda ada batasnya. Kalau Anda berani melakukan tindakan berbahaya seperti itu lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Raja bela diri ini tidak peduli siapa Shen Yin. Tugas mereka adalah melindungi Zuo Lian, dan siapapun yang dianggap mengancam nyawanya akan ditindak tanpa ampun. Menghadapi ancaman Raja bela diri, wajah Shen Yin berubah dingin. Zuo Lian, aku akan mengatakannya sekali lagi, aku lebih baik mati daripada menikahi seseorang yang tidak kusuka. Mendengar kata-kata ini, Lin Luoluo tidak bisa menahan diri untuk berkata. Yin Yin, bagus sekali. Zhou Yu, Liu Feng, dan Lin Luoluo awalnya menonton drama yang terjadi di dekatnya, tetapi persetujuan mendadak Lin Luoluo membuat Zhou Yu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, wajah dingin Zuo Lian segera berbalik ke arah Lin Luoluo. Saat dia melihat wajah Lin Luoluo, sekilas keheranan melintas di matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Sialan, dari mana asalmu, siapa yang memberimu hak bicara? Bawa dia dan tangkap dia untukku. Mendengar kata-kata Zuo Lian, Raja bela diri di sampingnya segera berjalan menuju Lin Luoluo. Bab 1303. Cepat dan tegas. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mendesah tak berdaya. Dia melangkah maju, menghalangi Lin Luoluo, sekaligus menghalangi jalan Raja bela diri kelas 3. Maaf, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami akan segera pergi. Setelah berkata demikian, dia bermaksud menangkap Lin Luoluo dan pergi. Namun, Raja bela diri kelas 3 mendengus dingin. Kau pikir kau siapa? Apa Tuan Muda Zuo bilang kau boleh pergi? Berdiri diam dan serahkan wanita yang merepotkan itu. Zhou Yu mendengar ini dan tiba-tiba terdiam, cahaya dingin melintas di matanya. Zhou Yu perlahan berbalik. Apa yang baru saja kamu katakan? Raja bela diri kelas 3 mencibir. Apa? Kamu tuli? Atau apakah kau berencana untuk membela wanita terkutuk itu? Zhou Yu mengepalkan tangannya erat-erat, aura kuat langsung meledak dari tubuhnya. Berani menghina Lin Luoluo di depannya benar-benar mencari kematian. Zhou Yu tidak berkata apa-apa lagi, siap bertindak. Tetapi pada saat itu, Shen Yin bergegas datang ke hadapan Zhou Yu. Dari sudut pandang Shen Yin, Zhou Yu kira-kira seusia dengannya, jelas bukan lawan Raja bela diri kelas 3. Masalah ini muncul karena dia, dan dia tidak ingin orang lain terlibat. Shen Yin menghalangi Zhou Yu dan menatap Zuo Lian dengan marah. Zuo Lian, ada apa denganmu? Apakah kamu tahu siapa dia? Biarkan aku memberitahumu, dia adalah Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, Zhou Yu. Jangan bertindak terlalu gegabah. Namun, tindakan Shen Yin justru membuat Zuo Lian semakin marah. Gelombang kebencian meledak dari matanya. Baiklah, baiklah, siapakah orangnya? Ternyata itu adalah bintang yang baru saja naik daun dari luar, Menteri Paviliun Bela Diri, Zhou Yu. Shen Yin, mungkinkah kamu menyukai anak ini? Aku sudah mengenalmu begitu lama, tapi belum pernah melihatmu melindungi seseorang secara aktif. Kupikir kau punya kepribadian yang dingin secara alami, tapi sekarang sepertinya kau menyukai tipe ini, ya. Mendengar ini, Shen Yin menjadi marah besar. Zuo Lian, omong kosong apa yang kau ucapkan? Tutup mulutmu. Zuo Lian mencibir. Bunuh dia untukku. Begitu kata-kata itu terucap, Raja bela diri kelas 4 di belakang Zuo Lian melesat maju, tiba di hadapan Shen Yin. Kemudian, dia dengan paksa menarik Shen Yin ke samping. Pada saat ini, Raja bela diri kelas 3 menatap Zhou Yu, mencibir. Nak, sekarang tidak ada wanita yang melindungimu. Mati untukku. Orang ini berteriak dingin, diikuti dengan pukulan keras yang ditujukan langsung ke Zhou Yu. Menghadapi pukulan ini, Zhou Yu menyipitkan matanya sedikit, bergumam pada dirinya sendiri. Mencari kematian. Orang ini mungkin berpikir bahwa terhadap seseorang yang bahkan bukan raja, satu pukulan akan cukup untuk membunuh Zhou Yu. Jadi, pukulan ini langsung dan brutal, tanpa gerakan apapun, apalagi pertahanan. Tanpa dia sadari, di mata Zhou Yu, pukulan ini penuh dengan kekurangan. Saat serangan itu hendak mengenai Zhou Yu, tiba-tiba, sosok Zhou Yu lenyap. Raja bela diri kelas 3 tercengang, sebelum dia bisa bereaksi, Zhou Yu sudah muncul di depannya. Saat berikutnya, hawa panas yang mengerikan menyeruak keluar. Raja bela diri kelas 3 hanya merasakan pukulan berat di dadanya. Pada saat yang sama, disertai dengan ki sejati yang sangat kuat. Ki sejati ini langsung menyerang tubuhnya, seperti letusan gunung berapi, menghancurkan dantiannya. Raja bela diri kelas 3 menjerit melengking dan terlempar mundur.
Melihat pemandangan ini, Zhuo Lian membeku. Dia tidak pernah menyangka Zhou Yu bisa mengalahkan pengawalnya yang setingkat Raja Bela Diri kelas 3 dalam satu pukulan. Ini, bagaimana ini mungkin? Sementara Zhuo Lian tertegun, Raja Alam kelas 5 di sampingnya tersadar. Dia meraung. Taring tua. Orang itu melesat dan bergegas, memberi dukungan pada rekannya. Hanya untuk mengetahui bahwa Raja Bela Diri kelas 3 sudah pingsan. Terlebih lagi, dantiannya hancur. Setelah menyadari hal ini, Raja Alam kelas 5 mengangkat kepalanya dengan marah, melotot ke arah Zhou Yu. Kamu pantas mati. Sambil berbicara, dia menurunkan rekannya dan menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Pukulan dahsyat yang disertai dengan Gang Jin yang menakutkan, ditujukan langsung ke wajah Zhou Yu. Menghadapi pukulan ganas ini, Zhou Yu dengan tenang mundur selangkah, menghindari pukulan tersebut, lalu dia mengaktifkan Yuan sejati, menunjuk dengan satu jari. Yuan sejati yang perkasa langsung berkumpul di ujung jarinya, berubah menjadi meteor api, menembaki orang ini. Itu adalah jari api yang meledak. Raja Bela Diri kelas 5 merasakan teror dari serangan ini, ekspresinya langsung berubah. Pada saat yang sama, gerakannya beralih dari menyerang ke bertahan, mengeluarkan seluruh ki pelindungnya untuk memblokir serangan ini. Ledakan. Saat berikutnya, jari api yang meledak dengan ganas menghantam ki pelindungnya. Saat bersentuhan, ki pelindung Raja Bela Diri kelas 5 langsung hancur. Wajahnya berubah drastis, saat ini, kemarahan tak terlihat lagi di matanya, digantikan oleh rasa takut. Dia meraung, meninju, dan akhirnya menghancurkan serangan jari itu. Akan tetapi, sebelum dia sempat mengatur napas, sosok Zhou Yu muncul tepat di hadapannya. Anda. Ketakutan memenuhi mata Raja Alam kelas 5, dia bahkan tidak bisa berbicara. Zhou Yu meninju. Ledakan. Raja Alam kelas 5 menjerit kesakitan, menyemburkan darah dan terlempar kembali. Pukulan ini menyebabkan dia terluka parah. Dua pengawal Raja Bela Diri Zhuo Lian tidak bertahan 3 menit melawan Zhou Yu sebelum jatuh ke tanah. Ini sebagian karena Zhou Yu baru saja menerobos ke alam Raja Pemurnian Qi. Alasan lainnya adalah karena mereka berdua hanyalah Raja Realem biasa, dan sedang menjalani jalur penyempurnaan tubuh. Pada level ini, mereka tidak sebanding dengan Zhou Yu. Pada saat ini, Zhuo Lian akhirnya pulih dari keterkejutannya, wajahnya dipenuhi amarah saat dia menunjuk Zhou Yu. Kau berani menyakiti orang-orang keluarga Zhuoku, Zhou Yu, kau punya banyak keberanian. Aku memperingatkanmu, keluarga Zhuoku. Zhou Yu sama sekali tidak tertarik dengan omong kosongnya, dan sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Zhou Yu dengan cepat mengulurkan tangan dan mencengkeram tenggorokannya, mengangkatnya dari tanah. Bahkan sekarang, kamu masih berani bersikap sombong. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan menyia-nyiakanmu? Pada saat itu, teriakan dingin tiba-tiba datang dari samping. Lepaskan dia. Bab 1304. Sekte Bela Diri Huntian. Mendengar teriakan tiba-tiba ini, Zhou Yu menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 35 tahun, dengan wajah tegas, mendekat. Orang ini mengenakan jubah putih perak, tentu saja memancarkan aura bangsawan. Terlebih lagi, setiap gerakannya menunjukkan sikap seseorang yang terbiasa memberi perintah, jelas seseorang yang terbiasa memegang komando. Melihat pria ini, Zhuo Lian seperti melihat seorang penyelamat dan segera berjuang mati-matian, berteriak. Kakak Jun, selamatkan aku. Cepat, selamatkan aku. Pada saat ini, ekspresi Liu Tu berubah, dan dia dengan cepat datang ke sisi Zhou Yu, berbicara dengan suara rendah. Saudara Zhou, hati-hati, ini Jun Feng dari Sekte Bela Diri Huntian, dan dia juga seorang Grandmaster Alkimia. Sejauh yang saya tahu, dia diundang oleh Rong Fang dari faksi tetua kedua untuk mewakili mereka di pertemuan pertukaran ini. Tepat saat Liu Tu selesai berbicara, Jun Feng telah tiba di depan Zhou Yu. Dengan nada memerintah, katanya, biarkan dia pergi. Zhou Yu tidak melepaskan cengkeramannya tetapi malah berbicara dengan tenang. Apa? Dia anjingmu? Memang, kata Jun Feng acuh tak acuh. Karena kamu sudah membesarkan anjing tapi gagal melatihnya, aku akan menangani kedisiplinannya untukmu. Jun Feng mengangguk tanpa ekspresi. Baiklah, teruskan. Tidak sopan jika mengembalikan apa yang Anda terima. Saya juga akan mendisiplinkan beberapa orang Anda. Setelah berbicara, Jun Feng sedikit mengangkat kepalanya. Salah satu bawahannya segera mengeluarkan artefak sihir berbentuk cermin. Melihat ini, ekspresi kebingungan muncul di mata Zhou Yu. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jun Feng. Namun, pada saat itu, artefak ajaib itu menampilkan suatu gambar. Melihat isi gambar itu, wajah Zhou Yu langsung berubah dingin. Yang ditampilkan dalam artefak sihir itu tidak lain adalah Li Suang-Suang. Li Suang-Suang terlihat membantu Li Dean menyiapkan dan merebus obat di Bencao Tang. Jun Feng berkata dengan santai. Kau membunuhnya, aku membunuhnya. Cukup adil. Zhou Yu menatap dingin ke arah Jun Feng, pikirannya kacau.
Pria dari Sekte Bela Diri Huntian ini tiba-tiba menemui Li Suang-Suang untuk mengancamnya. Jelas, orang ini datang dengan persiapan. Karena situasi tidak jelas, Zhou Yu menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Dia perlahan melepaskan tangannya. Zhuo Lian segera jatuh ke tanah, memegangi lehernya, megap-megap, lalu merangkak tergesa-gesa di belakang Jun Feng. Zhou Yu tidak memperhatikan Zhuo Lian, hanya fokus pada Jun Feng. Sepertinya aku tidak punya konflik dengan Sekte Bela Diri Huntianmu. Kenapa kau melakukan ini? Jun Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Sederhana saja. Karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Zhou Yu mendengus dingin. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu. Jika kau berani menyakitinya, aku akan memastikan kau mengerti konsekuensi beratnya. Mata Jun Feng berkilat mengejek. Saya tidak tertarik pada ikan kecil seperti itu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu, Zhou Yu, mungkin kau punya sedikit reputasi di luar sana, tapi di mata sekte tersembunyi, kau tak lebih baik dari ikan teri. Kalau aku di posisimu, aku akan menundukkan kepala dan hidup tenang. Berusaha menonjol, hehe. Jun Feng terkekeh dingin, meninggalkan kata-katanya yang belum selesai, dan berbalik untuk pergi. Zhuo Lian menatap tajam Zhou Yu, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak tersembunyi. Kemudian, dia buru-buru mengikuti Jun Feng keluar. Melihat Jun Feng dan kelompoknya pergi, Zhou Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ada apa dengan Sekte Bela Diri Huntian? Liu Tu menjawab. Sekte Bela Diri Huntian hanyalah kekuatan warisan seni bela diri kuno. Warisan seni bela diri mereka sangat kuat, menduduki peringkat teratas di semua sekte tersembunyi. Dan yang paling mengerikan, konon ada seorang leluhur di Sekte Bela Diri Huntian yang melampaui alam kaisar. Bahkan Zhou Yu tersentuh oleh pernyataan ini. Melampaui alam kaisar. Seniman bela diri alam kaisar sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu wilayah. Teror macam apa yang akan ditimbulkan oleh seorang seniman bela diri alam kaisar? Mungkinkah keberadaan yang mengerikan seperti itu benar-benar ada di bumi? Mata Liu Tu berkilat dengan sedikit kesuraman. Jun Feng pasti bertindak atas perintah tetua kedua, menggunakan taktik licik seperti itu. Saudara Zhou, pada pertemuan pertukaran besok, kamu harus mewaspadainya. Saya khawatir dia akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Apa format kompetisi besok? Liu Tu menjawab. Umumnya, kuil Dewa Pil menyediakan ramuan herbal dan mencantumkan beberapa pil obat agar Anda dapat memilih pil mana yang ingin Anda sempurnakan. Atau kau bisa menggunakan resep ramuanmu sendiri, dan kuil Dewa Pil akan menyediakan ramuannya. Pada akhirnya, peringkat ditentukan oleh kualitas dan kelangkaan pil yang Anda saring. Setelah penjelasan Liu Tu, Zhou Yu mendapat ide bagus. Terlepas dari apapun, Zhou Yu percaya diri dengan keterampilan alkimia miliknya. Terutama karena dia telah mempelajari ratusan resep ramuan dari orang tua itu, yang semuanya merupakan resep ramuan kuno, kelangkaannya tidak diragukan lagi sudah maksimal. Dia tersenyum dan berkata, yakinlah, besok, dia tidak akan punya kesempatan. Melihat Zhou Yu begitu percaya diri, Liu Tu juga menghela napas lega. Pada saat ini, Shen Yin datang ke Zhou Yu dan meminta maaf. Zhou Yu, maafkan aku. Gara-gara aku, kamu tanpa sengaja menyinggung Jun Feng dan kelompoknya hari ini. Zhou Yu melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Bahkan tanpamu, cepat atau lambat mereka pasti akan datang menjemputku. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Shen Yin, Zhou Yu dan kelompoknya bangkit untuk pergi dan kembali ke kediaman mereka. Saat kembali, mereka melihat seseorang sudah menunggu di kediamannya. Melihat orang ini, ekspresi Zhou Yu menjadi cerah, dan dia segera pergi untuk menyambut mereka. Bab 1305. Sebuah aliansi. Yang Mulia Hong. Zhou Yu dan Liu Tu keduanya membungkuk bersamaan dan berkata, orang ini adalah Yang Mulia Hong. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Zhou Yu. Yang Mulia Hong tersenyum sedikit dan berkata, saya baik-baik saja. Hantu tua Jucun itu bukan tandinganku. Aku sudah pernah menghadapinya. Ngomong-ngomong, anak muda, kau benar-benar tahu cara membuat masalah, bahkan dengan cara memprovokasi orang tua itu. Orang-orang Sekte Yin Ming dikenal tidak pernah membiarkan segala sesuatunya begitu saja, mereka tentu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Di sini, mereka mungkin tidak akan bergerak lagi, tapi begitu kamu pergi dari sini, mereka pasti akan menyerang lagi. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Yang Mulia Hong, terkadang masalah menghampiri Anda, bahkan saat Anda tidak mencarinya. Saya terpaksa bertindak, saya tidak bisa begitu saja menyerahkan leher saya untuk dipotong sesuka hati. Hahaha. Yang Mulia Hong tertawa terbahak-bahak. Benar sekali. Dengan pola pikir ini, kamu pasti akan menjadi hebat di masa depan. Kemudian, Yang Mulia Hong menatap Zhou Yu dengan tatapan penuh penghargaan dan berkata, kau, nak, sangat sesuai dengan keinginanku. Baiklah, selama di kuil Dewa Pil ini,
kau tak perlu khawatir soal keselamatan. Aku akan bertanggung jawab penuh. Besok adalah acara utama konferensi pertukaran, mari kita lihat bagaimana kinerjamu. Mendengar ini, Zhou Yu segera membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sementara itu, di hutan lebat di luar pintu masuk kuil Dewa Pil, Han Mofeng dan dua orang lainnya ada di sini untuk memulihkan diri dari cedera mereka. Ketiganya masing-masing adalah pimpinan kekuatannya, tak perlu dikatakan lagi mengenai status mereka. Berbagai pil penyembuhan bermutu tinggi yang mereka bawa adalah yang kualitasnya paling tinggi. Setelah 2 hari pemulihan, luka mereka hampir sembuh. Akan tetapi, penyergapan bersama mereka terhadap Zhou Yu berakhir dengan kegagalan lagi, membuat mereka sangat putus asa. Terutama karena seseorang dari tingkat yang mulia dari kuil Dewa Pil telah datang untuk melindungi Zhou Yu. Peluang apa yang mereka miliki sekarang? Zhu Yuanming berkata dengan wajah cemberut. Zhou Yu, bocah ini, kini telah menjadi ancaman besar. Mencoba melenyapkannya sekarang sangatlah sulit. Di sampingnya, Ao Jiushu juga tampak muram. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, faktanya tampak tidak dapat disangkal. Ao Jiushu berkata dengan wajah serius. Takut kalau tidak ada kesempatan lagi. Melihat kedua orang ini mengucapkan kata-kata pesimis seperti itu, Han Mofeng langsung berkata dengan marah. Kalian berdua seharusnya sudah menjadi veteran berpengalaman dan tokoh penting di kota Hu, tapi kalian malah mengatakan hal seperti ini. Jika kabar ini sampai tersebar, keluarga kalian akan kehilangan muka. Mendengar ini, Ao Jiushu dan Zhu Yuanming secara bersamaan mengangkat kepala dan memelototi Han Mofeng. Han Mofeng, apa hakmu mengatakan hal-hal yang sarkastis? Kita gagal, apakah kamu menang? Han Mofeng mendengus dingin. Tuan-tuan, saya tidak tertarik berdebat yang tidak ada gunanya dengan Anda. Sekarang bukan saatnya bicara pesimis. Kalian semua telah melihat kecepatan pertumbuhan Zhou Yu, yang jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sebelumnya, kamu juga mendengar apa yang dikatakan anak itu. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, anak itu benar-benar anak ajaib yang hanya muncul sekali dalam 1 abad. Aku perkirakan, jika kita tidak menghadapinya kali ini, saat dia meninggalkan kuil Dewa Pil dan kembali ke kota Hu, itu akan menjadi kiamat bagi kita semua. Mereka semua adalah profesional lama, kata-kata Han Mofeng adalah sesuatu yang dipahami Zhu Yuanming dan Ao Jiushu. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi Zhou Yu. Ao Jiushu berkata dengan wajah serius. Han Mofeng, semua orang tahu gambaran besarnya, tidak perlu kau jelaskan lebih lanjut. Katakan saja pada kami apa yang harus kami lakukan sekarang. Apakah kamu mengusulkan agar kita bertiga menyerbu kuil Dewa Pil lagi? Zhu Yuanming mencibir. Itu bunuh diri. Saya jamin, lain kali saat bertemu Yang Mulia Hong, dia tidak akan menahan diri. Han Mofeng menyipitkan matanya dan berkata, meskipun Yang Mulia Hong sangat kuat, jika kita menemukan cara untuk menghentikannya sejenak, itu sudah cukup. Asalkan kita bisa menahan Yang Mulia Hong, kita bertiga bersama-sama, menyerang dengan sekuat tenaga, aku yakin kita bisa langsung membunuh anak itu. Yang Mulia Hong. Baik Zhu Yuanming dan Ao Jiushu mengerutkan kening. Han Mofeng, apakah kamu sudah gila? Kekuatan Yang Mulia Hong sangat mengerikan, siapa yang bisa mengalihkan perhatiannya? Lagi pula, siapa yang berani menyinggung kuil Dewa Pil untuk membantu kita melawan Yang Mulia Hong? Bukankah apa yang kamu katakan itu omong kosong? Namun, Han Mofeng menggelengkan kepalanya. Dia mencibir. Saya tahu seseorang yang pasti setuju. Mendengar ini, Zhu Yuanming dan Ao Jiushu terkejut. Siapa? Orang-orang dari Sekte Yinming, kata Han Mofeng perlahan. Ingat berita yang kuceritakan sebelum kita datang. Sekte Yinming juga mengirim para ahli ke kuil Dewa Pil. Sekarang dengan Zhou Yu yang dilindungi oleh Yang Mulia Hong, para ahli Sekte Yinming mungkin belum memiliki kesempatan untuk bertindak. Namun jika kita bekerja sama, kita dapat menciptakan peluang yang sangat baik. Bahkan kuil Dewa Pil pun tidak menduganya. Mendengar ini, mata Ao Jiushu dan Zhu Yuanming berbinar-binar penuh perenungan. Memang, menurut rencana Han Mofeng, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Namun, Ao Jiushu dan Zhu Yuanming saling bertukar pandang. Ao Jiushu berbicara. Bagaimana kita bisa menghubungi orang-orang dari Sekte Yinming? Mendengar ini, wajah Han Mofeng menampakkan senyum yang dalam. Tidak perlu menghubungi mereka. Senior ini sudah ada di sini, benarkan? Han Mofeng tiba-tiba meninggikan suaranya saat mengucapkan kalimat terakhir, dan melihat sekeliling. Ao Jiushu dan Zhu Yuanming terkejut dan juga melihat sekeliling. Pada saat ini, suara tawa yang mengerikan terdengar. Menarik, kapan kau menemukanku, orang tua? Bab 1306. Ancaman. Mendengar suara tiba-tiba ini, Ao Jiushu dan Zhu Yuanming terkejut. Mereka segera berbalik, melihat ke arah datangnya suara itu. Langit hutan yang awalnya gelap, tiba-tiba, dengan sedikit pergeseran cahaya, siluet berjubah hitam muncul tanpa suara. Pada saat mereka melihat orang ini,
baik Ao Jiushu maupun Zhu Yuanming merasakan suatu kekuatan penindasan yang mengerikan tengah melanda mereka. Begitu pula dengan Han Mofeng yang sangat terkejut dalam hatinya. Sebenarnya dia tidak begitu yakin dengan apa yang baru saja dikatakannya. Hanya saja keluarga Han kebetulan memiliki teknik kultivasi yang ahli dalam penginderaan. Han Mofeng merasakan seseorang bersembunyi di dekatnya dan menghubungkannya dengan Yang Mulia Hong, sehingga dengan berani berspekulasi bahwa ahli yang tersembunyi itu adalah Master Sekte Yin Ming yang telah kembali dengan kekalahan. Oleh karena itu, dia sengaja mengucapkan kata-kata tersebut. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mencegah ahli tersembunyi ini membunuh karena frustrasi karena kegagalan tugas. Di sisi lain, dia benar-benar ingin memenangkan hati orang ini, untuk bersama-sama menghadapi Zhou Yu. Seperti kata pepatah, keberuntungan datang bersama bahaya. Han Mofeng berhasil mencapai posisinya saat ini dari seorang tokoh kecil dalam keluarga Han justru karena dia tidak pernah kekurangan semangat ini. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata orang itu, Han Mofeng langsung tahu bahwa ia telah membuat pertaruhan yang tepat. Dia segera menekan keterkejutannya dan membungkuk. Kami bertiga, junior, menunggu senior dari Sekte Yin Ming. Di sisi lain, sebelum pertemuan pertukaran dimulai, Zhou Yu tidak keluar lagi dan tetap menyendiri untuk berkultivasi, memperkuat kultivasinya. Tidak sampai 1 jam sebelum pertemuan pertukaran dimulai, Zhou Yu akhirnya keluar dari pengasingannya. Kali ini, pengasingannya berlangsung selama sehari semalam. Selama periode ini, Zhou Yu menstabilkan kultivasi alam rajanya dan juga dengan cermat menyempurnakan teknik pengendalian objek dan teknik 5 guntur sekali lagi. Ketika Zhou Yu muncul, Liu Tu sudah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Dia cepat-cepat melangkah maju. Ah, akhirnya kamu keluar. Jika lebih lambat, Anda akan ketinggalan pertemuan pertukaran. Kita harus bergegas. Zhou Yu terkekeh pelan. Di bawah bimbingan Liu Tu, keduanya tiba di alun-alun di depan aula utama Pilgat Hall. Hari ini adalah pertemuan pertukaran yang diadakan sekali dalam 1 dekade di kuil Dewa Pil, jadi acaranya luar biasa megah. Plaza seluas lebih dari 20.000 kaki persegi itu dipenuhi orang. Di atas seluruh alun-alun, beberapa penghalang susunan berkedip terus-menerus. Di mana-mana, sejumlah pakar top ditempatkan secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Melihat pemandangan ini, bahkan Zhou Yu pun tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya. Pemandangan seperti itu, bahkan para ahli alam kaisar pun akan kesulitan menimbulkan masalah. Tepat saat Zhou Yu merasa heran, sebuah suara yang datangnya tiba-tiba terdengar. Zhou Yu, aku tidak menyangka keberanianmu, beraninya kau datang ke sini. Sepertinya kau sama sekali tidak menghiraukan perkataan Jun. Tidak apa-apa, suatu saat nanti kamu akan punya alasan untuk menangis. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu menoleh dan melihat bahwa pembicaranya adalah Zhuo Lian. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan kebencian saat dia menatap Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis. Berani menggonggong lagi, sepertinya tuanmu memberimu tugas lebih. Mendengar sindiran Zhou Yu, Zhuo Lian hampir muntah darah karena marah. Zhou Yu, sebaiknya kau tunggu saja, saat kau dikalahkan Jun, aku akan mencabik-cabik mulutmu yang kotor. Zhou Yu mencibir dingin. Anjing yang menjilat sampai seperti ini memang jarang. Anda. Saat itulah, sebuah suara dingin terdengar. Zhuo Lian, kembali ke sini. Mendengar ini, Zhuo Lian menoleh dan melihat bahwa itu adalah Jun Feng, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi menjilat, berlari mundur seperti anjing pangkuan. Jun, lihat, anak ini benar-benar menganggap kata-katamu sebagai bisikan belaka. Dia benar-benar berniat untuk terus menentangmu. Jun Feng menatap Zhou Yu dengan wajah muram, berkata, Zhou Yu, sepertinya kata-kataku belum cukup menjernihkan pikiranmu. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa ringan. Terlalu banyak anjing yang menggonggong di telingaku setiap hari, tidak mendengar dengan jelas adalah hal yang wajar. Apa maksudmu dengan kata-katamu? Lebih baik bicara langsung saja. Beraninya kau mengumpat Jun. Begitu Zhou Yu selesai berbicara, Zhuo Lian melompat dan mengumpat. Namun dia malah melotot balik oleh tatapan Jun Feng. Jun Feng tidak marah, hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Tujuanku sederhana, kau bisa memilih menjadi musuhku, dan nasibmu adalah kematian. Atau kau bisa memilih menjadi bawahanku, bergabung dengan sekte bela diri Huntianku, dan aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Jadilah laki-lakimu dan aku akan mendapatkan semua yang aku inginkan. Zhou Yu mengangkat alisnya. Termasuk hidupmu. Mendengar ini, niat membunuh yang dingin langsung terpancar di mata Jun Feng. Sepertinya kamu akan menolakku. Di dunia ini, kamu adalah orang pertama yang menolakku 2 kali. Akan kutunjukkan betapa menyedihkan akhir hayatmu. Zhou Yu terkekeh. Tidakkah kamu merasa kata-kata itu kekanak-kanakan? Atau apakah kau pikir kau masih bisa mengancamku dengan orang-orang di sekitarku? Zhou Yu mencibir padanya. Sejak meninggalkan Jun Feng hari itu, Zhou Yu telah menghubungi paviliun bela diri kota Qinzhou dan Hai untuk memperkuat perlindungan bagi Li Suang dan yang lainnya.
Jiang Fengyan dan yang lainnya secara pribadi berjanji bahwa Li Xuangxuang dan yang lainnya tidak akan mengalami kecelakaan. Karena itulah Zhou Yu berani berbicara kepada Jun Feng dengan begitu berani. Namun, tanpa diduga, Jun Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya. Zhou Yu, aku tahu kau telah menghubungi dunia luar untuk meningkatkan perlindungan bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi, sepertinya kamu melupakan seseorang. Zhou Yu sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Jun Feng tersenyum tipis. Lin Luoluo. Cek, dia benar-benar harta karun, bukan cuma buatku, banyak orang di sini yang sudah mengincarnya. Apa kau tidak ingin tahu kenapa? Bab 1307. Hadiah. Perkataan Jun Feng membuat jantung Zhou Yu berdebar tak karuan. Dia tidak mengerti maksud Jun Feng, tetapi dia bisa merasakan bahwa Jun Feng tidak sekadar menggertak. Tampaknya Lin Luoluo memang sedang melakukan sesuatu. Namun, Lin Luoluo selalu bersamanya, dia tidak dapat mengetahui apa yang mengganggunya. Waktunya hampir habis. Zhou Yu, sampai jumpa di peron. Jun Feng meninggalkan kata-kata ini, penuh makna, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tak lama setelah Jun Feng pergi, semua orang tiba-tiba merasakan aura luar biasa turun, dan kerumunan yang sebelumnya berisik langsung terdiam. Semua orang mengalihkan pandangan mereka secara serentak ke arah tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, seorang pria tua berambut dan berjanggut putih perlahan muncul di udara. Jubah kasarnya berkibar tertiup angin, dan aura mengerikan terpancar darinya. Untuk sesaat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kagum. Selamat datang, leluhur. Mata Zhou Yu menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah itu leluhur? Di sampingnya, Liu Tu dengan cepat mengangguk dan berkata. Lalu mata Liu Tu kembali menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Biasanya kepala balailah yang secara pribadi mengawasi hal ini. Mengapa leluhur melangkah maju kali ini? Zhou Yu bertanya dengan bingung. Apakah ada perbedaan? Liu Tu menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Tapi, seharusnya, baik-baik saja. Zhou Yu mengangguk. Apa yang kamu ketahui tentang leluhur ini? Liu Tu berkata dengan suara rendah. Leluhur bukan hanya seorang ahli super setingkat alam kaisar, tetapi juga seorang alkemis ilahi tingkat puncak. Dia pernah membuat obat pil kelas 9. Dalam hal kemampuan alkimia, dia hampir setara dengan Hall Master. Mendengar ini, mata Zhou Yu menampakkan keterkejutan. Kuil Dewa Pil memang sekte tersembunyi, hanya leluhur ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua kekuatan alkimia di luar. Sungguh mengesankan. Saat Zhou Yu dan Liu Tu sedang mengobrol, mereka mendengar leluhur berkata. Untuk pertemuan pertukaran ini, Kuil Dewa Pil kami telah mengundang total 23 jenius alkimia. Kompetisi hari ini dalam pertemuan pertukaran akan dipimpin oleh mereka. Sekarang, saya umumkan hadiah untuk posisi teratas dalam pertemuan pertukaran ini. Mendengar ini, semua orang menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Sang leluhur kemudian berkata dengan tenang. Tempat teratas dalam pertemuan pertukaran ini dapat memberikan kualifikasi untuk memasuki panggung pencerahan Wutong di Kuil Dewa Pil kami untuk pencerahan. Dan juga akan secara otomatis menjadi tetua terhormat Kuil Dewa Pil. Begitu kata-kata ini diucapkan, seruan dan kegembiraan meledak di antara kerumunan di alun-alun. Suasana di seluruh alun-alun langsung meningkat ke tingkat lain. Bahkan Liu Tu pun dipenuhi rasa terkejut. Wow, aku tak menyangka Kuil Dewa Pil begitu murah hati kali ini. Bahkan membuka panggung pencerahan Wutong, sungguh tak terbayangkan. Saudara Zhou, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Hanya Zhou Yu yang tampak bingung. Apa artinya ini? Apa itu platform pencerahan Wutong? Liu Tu menjawab dengan gembira. Platform pencerahan Wutong adalah lokasi inti Kuil Dewa Pil kami. Itu adalah tempat di mana mayat dikuburkan. Sebuah kuburan. Zhou Yu terkejut. Tidak, ini bukan kuburan biasa. Mereka yang dimakamkan di sana semuanya adalah seniman bela diri di atas alam kaisar. Setelah kematian mereka, keinginan mereka dipertahankan melalui penghalang susunan khusus, membentuk dunia yang dipenuhi dengan keinginan seni bela diri. Di sana, kau bisa memahami banyak hal tentang alam kaisar, yang sangat membantumu mencapai alam kaisar. Selain itu, kau juga bisa menggunakan seni bela diri dari alam kaisar di sana untuk menyempurnakan dirimu. Singkatnya, manfaatnya tak terbatas. Bahkan murid paling elit di antara generasi muda Kuil Dewa Pil kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sana. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan membukanya ke dunia luar kali ini, sungguh luar biasa. Wajah Liu Tu penuh dengan rasa iri. Mendengar ini, Zhou Yu juga terharu dan memperlihatkan ekspresi keheranan. Dia tidak menduga tempat seperti itu ada. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Jun Feng. Orang ini entah kenapa datang mengancamnya, mungkinkah karena ini? Zhou Yu melihat ke arah Jun Feng. Benar saja, Jun Feng dipenuhi kegembiraan, matanya menyala-nyala karena gairah. Jelasnya, dia sangat tertarik pada platform pencerahan Wutong. Pada saat ini, Jun Feng tampaknya merasakan sesuatu,
melirik Zhou Yu, mencibir, lalu berbalik. Setelah beberapa saat kegembiraan, sang leluhur dengan tenang berkata, "Baiklah, semuanya sudah diumumkan. Sekarang, kita bisa mulai." Setelah mendengar ini, siluet dengan cepat bergerak menuju panggung dari seluruh alun-alun. Orang-orang ini adalah para jenius alkimia yang diundang oleh kuil Dewa Pil dari berbagai tempat. Di antara mereka adalah Jun Feng. Melihat Jun Feng melangkah ke atas panggung, Zhou Yu berkata kepada Liu Tu, "Saudara Liu, bantu aku melindungi Tuan Lin." Liu Tu segera berkata, "Tidak masalah. Jangan khawatir." Zhou Yu mengangguk dan kemudian berjalan menuju panggung. Aturan pertemuan pertukaran ini memungkinkan peserta untuk memurnikan obat pil yang mereka inginkan atau memurnikan obat pil yang ditunjuk oleh kuil Dewa Pil. Jika Anda memurnikan obat pil Anda sendiri, kuil Dewa Pil hanya menyediakan ramuan tambahan, bahan-bahan utama perlu disiapkan sendiri. Jika Anda memilih untuk memurnikan obat pil yang ditentukan kuil Dewa Pil, maka kuil Dewa Pil menyediakan semua bahannya. Untuk ini, kuil Dewa Pil telah secara khusus menyiapkan tempat di samping panggung alkimia untuk memilih tanaman obat. Setelah Zhou Yu naik ke panggung, ia pertama-tama pergi ke tempat untuk memilih tanaman herbal. Bab 1308. Alkimia dimulai. Setelah menjelajahi tempat itu untuk memilih tanaman herbal, mata Zhou Yu memerah. Kuil Dewa Pil ini, sungguh terlalu mewah. Tempat di mana tanaman herbal dipilih menampilkan ribuan jenis obat spiritual, dengan kualitas terendah adalah yang berusia lebih dari 1000 tahun. Di sini, obat spiritual berusia ratusan tahun tidak memenuhi syarat. Di antara mereka, ada banyak obat spiritual langka yang telah punah di dunia luar. Tak perlu dikatakan lagi, hanya tanaman obat yang dipajang di area pilihan ini membuat mata Zhou Yu memanas, dan dia bahkan merasakan dorongan untuk merampok kuil Dewa Pil. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Awalnya, Zhou Yu berencana menggunakan herba yang dibawanya untuk alkimia karena, setelah insiden penilaian Grandmaster Alkimia sebelumnya, ia tidak mempercayai herba yang disediakan oleh kuil Dewa Pil. Namun, saat itu, Zhou Yu berubah pikiran. Dia dengan saksama membaca resep ramuan yang diberikan oleh kuil Dewa Pil. Tak lama kemudian, ia memilih salah satu pil. Pil penenang jiwa mata naga. Ini adalah pil tingkat ke-8. Pil ini dianggap tingkat menengah di antara pil-pil tingkat ke-8. Sejujurnya, tingkat pil ini sudah di luar kemampuan Zhou Yu. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa menyempurnakan pil dasar tingkat ke-8. Namun, pil ini memiliki beberapa aspek khusus. Pemurnian pil ini membutuhkan ki sejati atribut api yang sangat kuat dan roh primordial yang kuat. Kedua titik ini, Zhou Yu kebetulan bertemu sepenuhnya. Hal ini tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam alkimia. Jadi, setelah ragu sejenak, Zhou Yu mengambil keputusan. Ini dia. Setelah mengambil keputusan, Zhou Yu mulai memilih ramuan yang dibutuhkan. Sebenarnya, memilih herbal cukup mudah. Setelah dia memberitahu murid yang bertanggung jawab atas tanaman obat tentang pil yang ingin diramunya, murid itu segera menyerahkan tanaman obat untuk pil penenang jiwa mata naga kepada Zhou Yu. Sambil memegang tanaman herbal, Zhou Yu kembali ke panggung alkimia, menata tanaman herbal, menyalakan tungku, dan bersiap memulai alkimia. Langkah pertama dalam alkimia, tentu saja, adalah memurnikan dan memurnikan ramuan herbal. Memang, dari langkah pertama ini, orang bisa langsung melihat tingkat keterampilan alkimia orang-orang yang hadir. Meskipun ada lebih dari 20 alkemis dari berbagai tempat bersama di platform alkimia, sangat sedikit yang dapat menandingi kecepatan Zhou Yu dalam memurnikan dan memurnikan herbal. Melihat sekeliling, hanya 2 orang yang menyamai kecepatan Zhou Yu. Di antara mereka adalah Jun Feng. Ketika Zhou Yu menatap Jun Feng pun balas melirik ke arah Zhou Yu. Saat melihat kecepatan Zhou Yu tak lebih lemah dari kecepatannya sendiri, kilatan mengancam terpancar di mata Jun Feng. Zhou Yu terlalu malas memperhatikan orang ini dan menoleh untuk melihat orang lain. Orang itu adalah seorang pria parubaya dengan jenggot yang acak-acakan. Orang ini sangat rendah hati dan fokus, tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Zhou Yu tidak membiarkan dirinya terlalu terganggu dan kembali fokus pada alkimianya sendiri. Lagi pula, pil yang diramunya kali ini adalah pil tingkat ke-8 menengah dan dia tidak bisa ceroboh. Saat pemurnian herbal mencapai fase intens, gelombang panas tampak jelas naik di atas panggung alkimia. Di bawah panggung tontonan, para pemimpin dan perwakilan berbagai faksi terus-menerus memberikan komentar dengan pujian. Ini pasti kuil Dewa Pil, bagaimanapun juga. Kekuatan lain tidak bisa mengumpulkan begitu banyak talenta muda. Memang, anak-anak muda ini, meskipun belum terlalu tua, memiliki teknik yang sangat terampil dalam alkimia, sungguh luar biasa. Menurutmu siapa yang akan menempati posisi teratas? Pada topik ini, semua orang menjadi bersemangat dan mulai menyuarakan pendapat mereka. Kurasa itu pasti tuan muda dari Sekte Bela Diri Huntian.
Sekte bela diri Huntian adalah sekte besar dalam seni bela diri kuno dan mereka juga ahli dalam alkimia. Tuan muda ini konon paling berbakat dalam alkimia di sekte bela diri Huntian, saya rasa tak ada yang bisa melampauinya. Belum tentu. Menteri muda dari Paviliun Bela Diri Kota Hu, menurutku tidak kalah dengan tuan muda dari sekte bela diri Huntian. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua yang tampak cukup bergengsi berkata dengan penuh arti. Heh, kamu masih muda dan naif. Apakah kau benar-benar mengira ini adalah kompetisi bakat alkimia? Mendengar itu semua orang di sekitar menoleh ke arah lelaki tua itu. Senior, apa maksudmu dengan ini? Jika ini bukan kompetisi bakat alkimia, lalu apa? Pria tua ini menunjukkan senyum mengejek di matanya. Coba pikirkan, bisakah seorang pemuda biasa dibandingkan dengan tuan muda sekte bela diri Huntian? Sekte bela diri Huntian dapat dengan mudah mengingatkannya, secara diam-diam, apakah anak itu masih berani mengungguli semua orang. Jadi, sepertinya ini adalah kompetisi bakat alkimia, sebenarnya, ini adalah kompetisi latar belakang. Beginilah dunia telah ada sejak zaman dahulu. Mendengar ini, ekspresi orang-orang sangat beragam. Beberapa orang tampak geram, tetapi sebagian besar menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi. Seiring berjalannya waktu, detik demi detik. Di platform alkimia, orang-orang satu demi satu menyelesaikan pemurnian ramuan mereka. Secara keseluruhan, tidak ada seorang pun menemui masalah pada tahap ini. Tak lama kemudian, tahap berikutnya dimulai, yaitu penggabungan cairan obat. Pada tahap ini, kualitas pil yang dimurnikan mulai terlihat jelas. Setiap pil berkualitas tinggi berbau sangat aromatik pada fase awal fusi cair. Dan pada saat ini, seluruh panggung alkimia paling dipenuhi dengan aroma yang datang dari sisi Zhou Yu. Jelas, di antara semua orang yang hadir, pil yang dipilih Zhou Yu untuk disempurnakan adalah yang kualitasnya paling tinggi. Melihat ini, mata Jun Feng berkilat dingin. Dalam percakapan di kuil Dewa Pil ini, sejak awal dia mengkhawatirkan Zhou Yu. Karena dia telah menyelidiki informasi semua orang, hanya Zhou Yu yang benar-benar berhasil menyempurnakan pil tingkat ke-8. Karena itu, dia secara khusus memberi Zhou Yu peringatan sebelum pertukaran dimulai. Awalnya mengira anak ini akan menundukkan kepalanya dengan bijaksana. Namun sekarang, tampaknya, dia menganggap kata-katanya sebagai angin lalu. Jun Feng menatap Zhou Yu, dan mulutnya tiba-tiba bergerak. Saat Zhou Yu tengah berkonsentrasi mencampur cairan itu, tiba-tiba suara Jun Feng terdengar di telinganya. Zhou Yu, seseorang sudah mulai memasang jebakan untuk Lin Luoluo. Kali ini, dia tidak akan meninggalkan kuil Dewa Pil hidup-hidup. Bab 1309. Tingkat menengah 8. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Yu berubah, dan api di dalam tungku pil di depannya mulai berkedip-kedip dengan hebat. Jelas, kata-kata Jun Feng telah memengaruhi kondisi mental Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, senyum dingin tersungging di mata Jun Feng. Zhou Yu, apakah kamu ingin tahu alasannya? Aku bisa mengungkapkan sedikit kepadamu, Lin Luoluo tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia adalah harta karun. Mendengar kata-kata Jun Feng, hati Zhou Yu langsung berdebar kencang. Melalui sentuhan ilahi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Jun Feng tidak berbohong, Lin Luoluo pasti benar-benar menghadapi beberapa masalah. Akan tetapi, apa permasalahannya, dia sama sekali tidak tahu saat itu. Pada saat ini, dia juga cukup menyadari bahwa niat Jun Feng adalah mengganggu kondisi emosionalnya. Zhou Yu dengan paksa menenangkan dirinya, dan mendapatkan kembali fokus. Segala sesuatunya harus menunggu hingga proses penyulingan pil selesai. Melihat Zhou Yu cepat menyesuaikan diri, mata Jun Feng menampakkan ekspresi marah. Zhou Yu, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan nyawa wanitamu? Zhou Yu tiba-tiba menoleh dan berkata dengan dingin. Jika terjadi sesuatu padanya, kaulah orang pertama yang akan kuhancurkan. Hahaha. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Jun Feng mengejek dan menolak mentah-mentah perkataan Zhou Yu. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu segera menyegel indera ilahinya, mencegah Jun Feng menggunakannya untuk berkomunikasi, lalu fokus memadatkan pil itu. Tidak lama kemudian, cahaya kemasan tiba-tiba meletus dari tungku pil di depan Zhou Yu. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua mata tertuju pada tungku pil di hadapan Zhou Yu, mulutnya sedikit menganga, matanya menampakkan keterkejutan. Perlu dicatat bahwa mereka yang hadir semuanya adalah pakar di bidang alkimia. Tak lama kemudian, seseorang mengenalinya. Anak itu tampaknya sedang meracik pil penenang jiwa mata naga tingkat ke-8 tingkat menengah. Apakah dia benar-benar mampu memurnikan pil tingkat tinggi seperti itu? Siapa orang ini? Sepertinya seseorang dari luar, Zhou Yu dari kota Hu. Apa? Seorang jenius alkimia muda dari dunia biasa. Untuk sementara waktu, semua orang dipenuhi dengan fokus yang panas, diskusi berlimpah. Bahkan beberapa tokoh tingkat tinggi di kuil Dewa Pil di atas panggung berkali-kali menoleh, jelas terkejut oleh Zhou Yu.
Di antara mereka adalah tetua kedua, Rong Fang, yang melihat perubahan di tungku pil Zhou Yu dan matanya berkilat gelap. Saat semua orang menatap Zhou Yu, tetua kedua menoleh ke arah leluhur di tengah, sambil melemparkan pandangan khawatir. Sang leluhur hanya membuka matanya perlahan, melirik Zhou Yu, lalu menutupnya lagi. Melihat ini, mata tetua kedua berkedip penuh konsentrasi sebelum kembali ke ekspresi tabah. Tepat saat semua orang terpaku pada Zhou Yu, cahaya kemasan di depan tungku pil Zhou Yu semakin terang, sementara awan petir mulai berkumpul di atas kepalanya. Semua orang menunjukkan kegembiraan. Itu pil Thunder. Zhou Yu benar-benar berhasil menghasilkan pil tingkat ke-8 tingkat menengah. Sulit dipercaya. Bahkan Jun Feng pun menampakkan ekspresi serakah. Tak jauh dari Zhou Yu, pil tingkat ke-8 yang hampir terbentuk di depan tungku pil Zhou Yu memancarkan aura jiwa ilahi yang kaya. Dengan pengetahuan Jun Feng tentang pil, ramuan ciptaan Zhou Yu jelas merupakan ramuan terbaik di antara ramuan jiwa ilahi. Ramuan jiwa ilahi tidak terlalu berarti bagi seniman bela diri tingkat rendah. Namun bagi seniman bela diri tingkat tinggi, terutama mereka yang berada di atas alam kaisar, hal itu hampir seperti kehidupan kedua. Bahkan bagi seniman bela diri alam raja, ramuan jiwa ilahi dapat meningkatkan indera ilahi dan roh primordial seorang seniman bela diri secara signifikan, memberikan manfaat yang sangat besar. Meskipun Jun Feng bersemangat, dia tahu dia tidak bisa bergerak di atas panggung, jadi sekarang dia hanya bisa berharap Zhou Yu gagal dalam kesengsaraan guntur. Sementara itu, ia perlu berhasil dalam penyempurnaannya sendiri. Memikirkan hal ini, Jun Feng menatap Zhou Yu dengan tatapan dingin, lalu menarik kembali fokusnya dan berkonsentrasi pada alkimianya. Pada saat itu, guntur kesengsaraan di atas kepala Zhou Yu akhirnya selesai terbentuk, memulai penurunannya. Melihat pemandangan ini, semua orang secara naluriah menahan napas. Perlu diketahui bahwa bagian tersulit dari pemurnian pil tingkat tinggi bukanlah langkah awal pemurnian, peleburan, atau pemadatan pil, melainkan kesengsaraan guntur terakhir. Tingkat kegagalan pil tingkat tinggi lebih dari 90% disebabkan oleh kegagalan melewati kesengsaraan guntur. Oleh karena itu, ujian akhir adalah ujian yang dahsyat. Tidak perlu ditonton, orang ini hanya kultivasi alam suci. Sudah cukup sampai di titik ini, menghadapi kesengsaraan guntur. Haha, itu hanya mencari kematian. Baiklah, kalau dia pintar, dia akan menyerah sekarang, mungkin demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sayang sekali. Seandainya dia berada di alam raja, siapa tahu, kita mungkin akan menyaksikan lahirnya pil tingkat ke-8 hari ini. Haha, di level kesengsaraan guntur ini, bahkan untuk alam raja sekalipun, hanya master kelas 5 ke atas yang bisa bertahan. Dia jauh dari itu. Saat semua orang memasang taruhan melawan dia. Ledakan. Diiringi suara gemuruh yang menggelegar. Serangan pertama dari kesengsaraan guntur turun seketika. Namun saat ini, Zhou Yu mengangkat kepalanya, menatap langit, tanpa niat menyerah. Tidak seorang pun menyadari bahwa mata Zhou Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 1310. Tempat pertama. Saat kesengsaraan guntur pertama turun, kilatan cahaya guntur tiba-tiba berkedip di mata Zhou Yu. Segera setelah itu, kejadian mengejutkan pun terjadi. Kesengsaraan guntur pertama menghantam tubuh Zhou Yu dengan ganas. Akan tetapi, adegan Zhou Yu yang hancur karena guntur seperti yang dibayangkan tidak terjadi. Setelah menyambar Zhou Yu, guntur itu diam-diam menghilang tanpa jejak. Melihat ini, semua orang tercengang. Bahkan para anggota tingkat tinggi di panggung kuil Dewa Pil berdiri karena terkejut. Mereka termasuk pakar alkimia terkemuka di planet ini, yang telah menyaksikan banyak kejadian luar biasa. Tetapi skenario seperti itu benar-benar di luar pengalaman mereka. Tepat ketika semua orang tercengang, pil kesengsaraan kedua selesai diseduh dan turun dengan gemuruh. Kali ini, semua orang memperhatikan Zhou Yu dengan saksama. Untuk melihat bagaimana tepatnya dia akan menanganinya. Di bawah tatapan semua orang, Zhou Yu tersenyum tipis, mengangkat kepalanya, dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Ledakan. Kilatan petir kedua menyambar tubuh Zhou Yu sekali lagi dengan ganas. Kali ini, hilangnya petir pertama yang aneh tidak terjadi. Namun kali ini, sama menakjubkannya. Kilatan petir kedua membentuk jaring guntur yang rapat di sekitar tubuh Zhou Yu setelah menyambarnya. Zhou Yu tampak sepenuhnya terbungkus dalam petir. Adegan ini berlangsung selama hampir 3 menit sebelum petir di sekitar Zhou Yu berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, leluhur di panggung tinggi juga membuka matanya. Saat tak seorang pun tahu teknik apa yang digunakan Zhou Yu, sang leluhur mengeluarkan suara terkejut. Anak ini benar-benar telah mengembangkan teknik atribut guntur. Benar-benar mengesankan. Mendengar hal itu dari leluhur, para anggota tingkat tinggi kuil Dewa Pil tampak terkejut. Teknik atribut guntur. Itu tidak mungkin. Kuil Dewa Pil kita juga memiliki teknik atribut guntur yang serupa, namun tak satu pun memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan menyerap kesengsaraan pil dari pil tingkat 8. Menghadapi keraguan orang banyak, sang leluhur dengan tenang menjelaskan.
Selain itu, anak ini juga mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh yang sangat kuat. Dia menggunakan teknik atribut guntur untuk menyerap pil guntur, menyimpannya di dalam tubuhnya untuk memperkuat otot dan tulangnya. Setelah mendengar penjelasan leluhur, para anggota tingkat tinggi kuil Dewa Pil akhirnya mengerti. Namun, setelah menyadari kebenarannya, keheranan mereka semakin dalam. Teknik atribut guntur, teknik penyempurnaan tubuh tingkat atas, dan bakat alkimia yang luar biasa. Monster macam apa ini? Berpikir dia berasal dari asal luar. Sungguh luar biasa. Terutama tetua kedua Rongfang, yang tatapannya pada Zhou Yu dipenuhi dengan rasa dingin yang intens. Semakin kuat kinerja Zhou Yu, semakin besar tekad Rongfang untuk melenyapkannya. Jika tidak, jika Zhou Yu bergabung dengan kelompok wakil kepala Balai Li, itu akan menjadi pukulan telak bagi faksi lokal mereka. Sementara semua orang terkejut, kesengsaraan pil ketiga telah terjadi. Kali ini, Zhou Yu tidak memilih untuk melawan tetapi melambaikan jari-jarinya, menyebabkan pil emas meledak keluar dari tungku pil dan melayang ke langit. Ledakan. Guntur pil ketiga menghantam pil yang dibuat Zhou Yu dengan ganas. Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi langit. Pada saat ini, mata semua orang memerah saat mereka menatap pil emas. Semua orang dapat merasakan energi kuat yang terkandung dalam pil itu. Perlu diingat, ini adalah pil perantara peringkat ke-8. Menyebutnya sebagai harta karun langka tidaklah berlebihan. Namun, di bawah pengawasan para ahli kuil Dewa Pil, semua orang menekan keserakahan mereka. Saat pil penenang jiwa mata naga menyerap semua energi dari guntur pil ketiga. 3 kesengsaraan pil telah berlalu. Pilnya lengkap. Zhou Yu mengulurkan tangan dan langsung meraih pil penenang jiwa mata naga di tangannya. Dan segera setelah Zhou Yu menyelesaikan kerajinannya, Jun Feng dan pria parubaya itu juga menghabiskan pil mereka. Keduanya membuat pil dasar peringkat ke-8. Meskipun mereka juga menghadapi kesengsaraan pil, itu tidak semudah pertempuran Zhou Yu. Akhirnya, meskipun mengerikan, mereka berhasil melewatinya dengan sukses. Dan seiring berjalannya waktu, yang lain juga melengkapi alkimia mereka. Namun, jelas bagi semua orang siapa 3 teratas dalam pertemuan pertukaran ini. Langkah selanjutnya adalah fase pemeriksaan pil. Meskipun fase ini tampaknya tidak perlu, ini adalah proses yang harus diikuti. Para anggota tingkat tinggi kuil Dewa Pil mendekati Zhou Yu dan yang lainnya untuk diperiksa. Mengamati pil penenang jiwa mata naga dari dekat di tangan Zhou Yu, semua anggota berpangkat tinggi memperlihatkan ekspresi setuju. Termasuk tetua kedua Rongfang. Tentu saja, Zhou Yu dapat merasakan bahwa Rongfang hanya berpura-pura. Tak lama kemudian, para anggota berpangkat tinggi menyelesaikan pemeriksaan mereka. Mereka datang ke hadapan leluhur dan dengan hormat berkata, "Leluhur, setelah diperiksa, dipastikan bahwa pil penenang jiwa mata naga buatan Zhou Yu adalah yang terbaik, dan meraih juara pertama dalam pertemuan pertukaran ini." Mendengar ini, sang leluhur mengangguk ringan. Sesuai aturan yang saya umumkan sebelumnya, bawa anak ini langsung ke panggung pencerahan Wutong. Zhou Yu terperangkap dalam keterkejutan. Dia tidak menyangka akan dikirim ke platform pencerahan Wutong secepat ini. Zhou Yu segera berkata, "Leluhur, bolehkah aku punya waktu dan pergi ke sana besok?" Namun sang leluhur menjawab dengan dingin, "Jam buka platform pencerahan Wutong terbatas. Anda mungkin memutuskan untuk pergi besok, tetapi saya tidak bisa menjamin Anda bisa masuk." Pada saat ini, Liu Tu juga datang dari panggung. "Saudara Zhou, ini kesempatan langka, jangan khawatir dan pergilah. Saya akan menjaga Nona Lin untukmu. Akan sangat disayangkan jika kita kehilangan kesempatan ini." Mendengar ini, Zhou Yu ragu sejenak tetapi akhirnya setuju. Segera setelah itu, seorang murid dari kuil Dewa Pil datang menemui Zhou Yu. "Tuan Zhou, silakan ikut dengan saya. Saya akan membawamu ke panggung pencerahan Wutong." Zhou Yu mengangguk dan pergi bersama muridnya. Setelah Zhou Yu pergi, Rongfang di peron melirik Jun Feng, sengaja atau tidak sengaja. Jun Feng mengangguk tanpa terasa, memperhatikan kepergian Zhou Yu dengan kilatan jahat di matanya. Lalu dia berbalik dan pergi. Bab 1311. Ketua Aula. Yang disebut platform pencerahan Wutong adalah ngarai yang sangat berbahaya. Ketika Zhou Yu mengikuti murid kuil Dewa Pil ke sini, bahkan dia tercengang oleh pemandangan di hadapannya. Yang terbentang di hadapan mereka adalah jurang yang amat besar, selebar 100 meter. Seolah-olah telah terbelah oleh semacam kekuatan yang mengguncang dunia. Berserakan di seluruh ngarai itu terdapat berbagai senjata, meski tak satu pun merupakan senjata dewa atau alat tajam, masing-masing senjata tersebut bertahan seiring berjalannya waktu, menanamkan rasa hormat. Dinding pada kedua sisi ngarai itu ditutupi dengan tanda-tanda dengan kedalaman yang bervariasi. Tampaknya dibobol dengan sejenis senjata. Keseluruhan ngarai itu memancarkan nuansa sunyi dan misterius. Melihat reaksi Zhou Yu, murid kuil Dewa Pil dengan bangga berkata, "Tuan Zhou, ini adalah panggung pencerahan Wutong.
Anda pasti penasaran mengapa tempat ini disebut platform pencerahan, mengingat tempat ini jelas merupakan ngarai, bukan? Zhou Yu mengangguk. Saya memang sangat penasaran. Murid itu berkata dengan gembira. Itu karena dulunya ada pohon wutong raksasa di sini, yang di bawahnya terdapat panggung giok mistik. 10.000 tahun yang lalu, seorang pendahulu kuil Dewa Pil kita mengasingkan diri untuk berkultivasi di panggung giok mistik itu, dan akhirnya menembus alam kaisar untuk mencapai alam leluhur yang legendaris. Saat dia menerobos ke alam leluhur, dia dengan santai mengayunkan tangannya dan menebas jurang tak berdasar ini. Mendengar ini, mata Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Alam leluhur. Ini pertama kalinya dia mendengar ada seorang ahli di bidang yang begitu mengerikan. Tanpa diduga, kuil Dewa Pil pernah menghasilkan seorang ahli tingkat alam leluhur. Itu sungguh luar biasa. Melihat keterkejutan di wajah Zhou Yu, murid itu menjadi semakin bersemangat. Kemudian, ahli alam leluhur dari kuil Dewa Pil kita duduk di sini dan meninggal. Sebelum kematiannya, ia melarutkan tubuh fisiknya dan menyatukan roh primordialnya ke dalam jurang ini. Dalam 10.000 tahun berikutnya, setiap ahli dari kuil Dewa Pil kami di atas alam kaisar, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan memilih metode yang sama. Seiring berjalannya waktu, di dalam ngarai ini, jiwa-jiwa dewa tingkat alam kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah mengembun menjadi berbagai konsep seni bela diri, menjadikannya tempat uji coba terbaik bagi para seniman bela diri muda untuk memahami alam kaisar. Selama hampir 1000 tahun, hanya murid-murid terbaik dari kuil Dewa Pil kita yang berkesempatan masuk ke sini, dan tanpa terkecuali, mereka semua menjadi seniman bela diri alam kaisar. Oleh karena itu, platform pencerahan Wutong ini termasuk dalam 3 situs terberkati teratas di antara semua kekuatan dunia tersembunyi. Mendengar perkenalan muridnya, Zhou Yu segera menunjukkan minat yang besar, dan antisipasi yang mendalam muncul di hatinya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan muridnya, Zhou Yu tiba di pintu masuk ngarai. Sesampainya di sana, sang murid berhenti. Tuan Zhou, ini pintu masuknya. Setelah ini, saya tidak bisa masuk. Kamu harus melanjutkannya sendiri. Seberapa besar niat seni bela diri yang dapat Anda pahami tergantung pada diri Anda sendiri. Zhou Yu menangkupkan tinjunya dan berkata. Murid itu tersenyum kecil dan mundur. Zhou Yu berdiri di pintu masuk ngarai, memandangi ngarai yang berkabut. Kemudian ia menyesuaikan diri, mengangkat kakinya, dan melangkah masuk. Ledakan. Pada saat itu Zhou Yu melangkah ke jurang. Dia merasa seakan-akan ada ombak raksasa, setinggi ratusan kaki, yang menerjang dengan ganas ke arah laut kesadarannya. Dampak yang mengerikan hampir membuat Zhou Yu langsung berlutut. Meskipun Zhou Yu nyaris tak mampu berdiri, gelombang yang lebih mengerikan datang silih berganti. Zhou Yu merasa seperti batu kecil di pantai, yang siap tersapu oleh ombak yang bergulung kapan saja. Tekanan yang mengerikan ini membuat seluruh tubuh Zhou Yu tegang, sendi-sendinya berderak keras. Tekanan semacam ini akan menghancurkan ahli alam raja kelas 3 hingga tak sadarkan diri. Namun untungnya, tubuh fisik dan roh primordial Zhou Yu kuat, sehingga ia mampu bertahan dari gelombang hantaman pertama ini. Selanjutnya, dia tenggelam dalam semacam niat yang indah. Ekspresinya berubah dari sulit dan menyakitkan di awal menjadi damai secara bertahap. Sementara itu, di luar ngarai, di atas sebuah gedung tinggi. Seorang leluhur dan seorang wanita muda berjubah hitam berdiri di atap. Mereka melihat ke arah jurang. Dari sudut pandang mereka, mereka hanya bisa melihat Zhou Yu melangkah ke jurang selangkah demi selangkah. Pada saat itu, sang leluhur bertanya tanpa ekspresi. Kepala balai, panggung pencerahan Wutong adalah lokasi rahasia inti kuil Dewa Pil kita. Mengapa kita membiarkan orang luar memasukinya kali ini? Wanita muda berjubah hitam, yang merupakan kepala aula kuil Dewa Pil. Wajahnya tersembunyi di balik jubah hitam besarnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Meski tubuhnya mungil, dia memancarkan aura yang membuat orang merasa kagum. Kepala aula berkata dengan tenang, "Leluhur, aku sudah berbicara kepadamu tentang hal ini. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan, pada akhirnya, kamu akan tahu." Sang leluhur, yang tampaknya tidak mendengar, melanjutkan. "Kepala balai, mungkinkah Anda memiliki hubungan dengan Zhou Yu ini? Atau, apakah kamu mengenal gurunya atau orang yang lebih tua? Kalau begitu, katakan saja terus terang, dan aku akan mendukungmu sepenuhnya untuk membawa mereka semua ke kuil Dewa Pil kita." Lagi pula, Zhou Yu memang seorang jenius yang langka. Mendengar hal itu, sang kepala aula tiba-tiba menoleh menatap sang leluhur dengan tatapan dingin. "Leluhur, tidak perlu menyelidiki. Beberapa hal tidak dapat Anda ketahui sekarang." Sang leluhur menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Holt, bukan berarti aku merepotkan. Hanya saja masuknya Zhou Yu ke panggung pencerahan Wutong telah menimbulkan ketidakpuasan yang signifikan di dalam aula. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk meredakan ketidakpuasan ini, tindakan apa yang mungkin mereka ambil masih belum pasti." Mendengar ini, kepala aula tertawa dingin.
Apakah kamu mengancamku? Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan dari kepala aula menyelimuti sang leluhur. Ekspresi leluhur itu berubah, lalu dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak berani. Lebih baik tidak. Turunlah, jangan urus-urusan di sini. Siapapun yang ingin membuat masalah, biarkan saja mereka mencoba, kalau berani." Nada bicara kepala aula tidak berfluktuasi sedikit pun. Mendengar ini, sekilas terlihat dingin di mata sang leluhur, lalu dia mundur. Kepala aula memandang sosok di dalam ngarai, bergumam. "Setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya tiba." Bab 1312. Menabur perselisihan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Zhou Yu tiba-tiba menyadari bahwa ia secara bertahap mampu beradaptasi dengan tekanan yang luar biasa. Dia segera mulai berjalan perlahan ke depan. Selama perjalanannya, pandangannya terus tertuju pada dinding batu di kedua sisi ngarai, menatap bekas-bekas yang ditinggalkan pedang, pisau, kapak, dan tombak. Dia merasakan sensasi yang tak terlukiskan, seolah-olah tanda-tanda ini tidak biasa. Zhou Yu dengan rasa ingin tahu mendatangi suatu tempat yang tampak seperti takik bekas pisau panjang, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Saat dia menyentuhnya, pemandangan di depan matanya berubah. Sebelum Zhou Yu sempat bereaksi, sesosok samar muncul di depannya, menghunus pisau panjang perunggu, dan menebas ke arahnya. Ini adalah tebasan horizontal sederhana, dan tidak terlalu cepat. Tetapi hal itu membuat seluruh tubuh Zhou Yu menggigil ketakutan. Hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terkira, dan dia bahkan lupa menghindar. Krek! Pedang itu menghantam dada Zhou Yu dengan keras, membelah tubuh bagian atasnya menjadi dua. Disertai rasa sakit yang amat sangat, Zhou Yu tak kuasa menahan jeritan memilukan. Seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua bagian, beterbangan. Setelah terjatuh ke tanah, Zhou Yu yang dipenuhi rasa terkejut, segera memanjat dan melihat ke bawah, hanya untuk mendapati dirinya sama sekali tidak terluka. Namun gambaran dirinya terbelah dua oleh bilah pedang itu masih terbayang jelas dalam ingatannya. Bahkan detail dari bilah pedang yang mengiris kulit dan dagingnya sangat terasa. Pada saat ini, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Itu, sebuah ilusi. Zhou Yu akhirnya menyadari. Ilusi yang sangat realistis. Mata Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Tapi tebasan tadi. Tiba-tiba, mata Zhou Yu menampakkan cahaya misterius. Dia dengan hati-hati merenungkan tebasan itu, tanpa sadar memberi isyarat dengan tangannya. Tak lama kemudian, dia sekali lagi tersadar akan suatu kenyataan aneh. Entah sudah berapa lama berlalu ketika Zhou Yu tiba-tiba tersadar. Ia berdiri dan kembali ke tepi ngarai, di depan bekas pisau, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuhnya lagi. Tepat saat Zhou Yu sedang asyik berkultivasi di platform pencerahan Wutong. Di pintu masuk ngarai, sosok itu tiba-tiba menyerbu masuk. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun, memegang pedang panjang dan menyerbu dengan marah. Pada saat ini, murid yang membawa Zhou Yu ke sini sedang berjaga di luar. Melihat orang ini datang, wajahnya berubah, dan dia langsung melangkah maju. Rong Linjiang, berhenti. Pria bernama Rong Linjiang menatap murid di depannya dengan ekspresi yang sangat muram dan berkata, "Pelindung Liu, minggirlah." Pelindung Liu menggelengkan kepalanya. "Rong Linjiang, kamu dari kuil Dewa Pil, kamu pasti tahu aturannya. Tanpa izin dari kepala aula, Anda tidak dapat masuk." Mendengar ini, Rong Linjiang menjadi marah besar. "Saya bukan hanya anggota kuil Dewa Pil, tetapi juga orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda kuil Dewa Pil. Mengapa saya tidak bisa memasuki platform pencerahan Wutong?" Menghadapi pertanyaan Rong Linjiang, pelindung Liu berkata tanpa ekspresi. "Karena saat ini ada seseorang yang sedang berkultivasi di dalam." "Itu Zhou Yu, bukan?" kata Rong Linjiang dengan marah. Gelombang amarah memenuhi Rong Linjiang. "Kenapa orang luar bisa memasuki lokasi rahasia paling inti kuil Dewa Pilku, sementara aku tidak bisa? Itu sesuatu yang seharusnya kau tanyakan pada kepala balai, bukan padaku. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa masuk. Jangan coba-coba menerobos masuk, kau seharusnya tahu betapa kuatnya formasi di sini. Jangan paksa aku bertindak." Pelindung Liu berkata dengan dingin. "Baiklah, baiklah." Rong Linjiang memelototi pelindung Liu, lalu berbalik dengan marah dan pergi. Melihat Rong Linjiang pergi, ketegangan dalam diri pelindung Liu pun mereda. Pandangan rumit terpancar di matanya, lalu dia mendesah. Rong Linjiang belum pergi jauh dari ngarai ketika dia melihat sesosok muncul di depannya. Sosok itu perlahan berbalik, dengan senyum dingin samar di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Jun Feng. "Jiang Shao, lihat, aku tidak berbohong padamu. Orang luar boleh masuk ke panggung pencerahan Wutong, tapi kamu, sebagai orang nomor satu di antara generasi muda kuil Dewa Pil, tidak termasuk. Apakah kamu masih bisa menanggung hal seperti itu?" Perkataan Jun Feng dipenuhi dengan provokasi yang kuat. Dan Rong Linjiang sudah dipenuhi amarah yang luar biasa.
Dia mengacungkan pedang panjangnya, dan ki pedang yang mengerikan segera menghancurkan area luas bebatuan gunung di kejauhan. Ini keterlaluan. Rong Linjiang meraung marah. Melihat pemandangan ini, senyum dingin tersungging di mata Jun Feng. Kau benar, ini benar-benar keterlaluan. Jiang Shao, jika kau terus seperti ini, aku khawatir, di masa depan, keluarga Rongmu akan menjadi bahan tertawaan di kuil Dewa Pil. Rong Linjiang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jun Feng. Meski dipenuhi kebencian, dia tidak dibutakan oleh amarah. Jika dia bisa menggantikanku, itu artinya kepala Aula menyetujuinya. Karena dia orangnya kepala balai, apa yang bisa aku lakukan? Jun Feng tertawa dingin. Ini menunjukkan bahwa kepala balai tidak lagi mempercayai keluarga Rongmu. Mengingat situasinya, jika keluarga Rongmu tidak menemukan penyokong lain, tidak akan lama lagi kau akan kehilangan segalanya di kuil Dewa Pil. Namun, jika kamu bisa mendapatkan kepercayaan leluhur, kamu tidak perlu khawatir tentang ketua Aula. Leluhur. Rong Linjiang terkejut. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan dukungan leluhur? Jun Feng terkekeh. Sekarang ada jalannya. Aku telah menemukan seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu yang berharga. Jika kau bisa mempersembahkannya kepada leluhur, dia pasti akan senang. Lalu, Zhou Yu saja akan mudah diatasi. Mendengar ini, Rong Linjiang langsung bertanya. Dengan cara apa? Zhou Yu memiliki seorang wanita bernama Lin Luoluo, dan dia adalah tubuh suci roh pengobatan yang legendaris. Bab 1313. Mendapat masalah. Tubuh suci roh obat. Rong Linjiang menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai orang dari kuil Dewa Pil, dia tentu tahu betul tentang tubuh suci roh pengobatan. Bagaimana Anda menemukannya? Rong Linjiang menatap Jun Feng dan bertanya. Jun Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, kakekmu Rong Fang memberitahuku. Rong Linjiang menunjukkan ekspresi ragu. Mengapa dia tidak langsung mencariku? Jun Feng mencibir dan berkata, Tuan Muda Jiang, Anda harus tahu bahwa jika kakek Anda terlibat langsung dalam masalah seperti itu, sifatnya akan berubah total. Jika terjadi kesalahan, tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Sebaliknya, jika kamu bertindak sendiri, bahkan jika sesuatu terjadi di masa depan, kakekmu dapat menggunakan, tidak tahu, sebagai alasan untuk membantumu menekannya. Apakah akan melakukannya atau tidak, itu terserah Anda untuk memutuskan. Lagi pula, harus kukatakan padamu, kudengar kau menyukai wanita cantik, wanita milik Zhou Yu adalah mahakarya sejati dunia. Sejujurnya, melihatnya membuat jantungku berdebar juga. Mendengar ini, Rong Linjiang melirik ke arah jurang, matanya memancarkan sedikit kekejaman. Baiklah, seperti katamu, aku ikut. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 hari sejak Zhou Yu memasuki platform pencerahan Wutong. Lin Luoluo juga merasa sedikit bosan tinggal di kamar sendirian. Jadi dia mengusulkan ide untuk pergi ke kota untuk melihat-lihat. Dalam 2 hari terakhir, Liu Tu berulang kali bertanya tentang Lin Luoluo, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia berpikir, mungkin Zhou Yu terlalu mengkhawatirkan Lin Luoluo. Siapa yang tertarik pada orang biasa seperti itu? Dengan pemikiran ini, Liu Tu setuju. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya dan secara pribadi menemani Lin Luoluo ke daerah perkotaan terbesar di pulau utama. Setelah memasuki kota, suasana hati Lin Luoluo langsung membaik. Dia dengan rasa ingin tahu berkeliling, menanyakan tentang makanan khas setempat. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Luoluo, kenapa kamu sendirian di sini? Mendengar ini, Lin Luoluo mengangkat kepalanya dan melihat Shen Yin. Lin Luoluo tersenyum dan menyapanya. Saudari Yin, aku bosan tinggal di dalam rumah, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Di mana Zhou Yu? Dia pergi ke suatu tempat yang disebut platform pencerahan. Pada saat itu, Liu Tu, yang berdiri di dekatnya, tersenyum dan berkata, Nona Shen, saudara Zhou berhasil membuat ramuan pil tingkat 8 tingkat menengah di pertemuan pertukaran, dan memenangkan juara pertama, kepala aula menghadiahinya dengan kultivasi di panggung pencerahan Wutong. Mendengar ini, Shen Yin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sibuk dengan urusan lain selama 2 hari ini dan tidak menghadiri pertemuan pertukaran, tidak menyangka bahwa Zhou Yu telah memenangkan tempat pertama pada pertemuan tersebut dan telah pergi ke panggung pencerahan Wutong. Dia tidak seperti Lin Luoluo, yang tidak familiar dengan seni bela diri, dia tahu betul apa yang dimaksud dengan panggung pencerahan Wutong. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan baginya adalah bahwa Zhou Yu benar-benar dapat memenangkan tempat pertama pada pertemuan pertukaran. Ini menyiratkan bahwa tingkat alkimia Zhou Yu melampaui banyak orang di kuil Dewa Pil. Sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat ekspresi Shen Yin yang terus berubah, Lin Luoluo bertanya, Kakak Yin, kamu ada apa? Shen Yin menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba meraih tangan Lin Luoluo, dan berkata, Luoluo, aku butuh bantuan Zhou Yu untuk sesuatu. Bisakah kamu membantuku berbicara dengannya? Lin Luoluo bertanya dengan bingung. Shen Yin berkata, alkimia.
Kakek saya sakit parah dan sangat membutuhkan pil tingkat ke-8 untuk menyelamatkannya. Sebenarnya, saya datang ke kuil Dewa Pil kali ini untuk mencari bantuan, tetapi setelah bertemu beberapa orang, tidak ada yang yakin bisa menyediakannya. Luo, tolong, bantu aku. Shen Yin memohon sambil menatap Lin Luo dengan sungguh-sungguh. Lin Luo berhati lembut dan segera menjawab. Kakak Yin, tidak masalah. Ketika Zhou Yu kembali, aku akan memberitahunya permintaanmu. Selama itu masih dalam kemampuannya, aku rasa dia tidak akan menolakmu. Lagi pula, dia tidak pernah menolak wanita cantik. Lin Luo berkata sambil tertawa. Mendengar ini, wajah Shen Yin berubah menjadi warna merah yang langka. Luo, kamu bercanda, iya. Tidak ada wanita yang lebih cantik darimu. Kedua wanita itu tertawa dan bercanda satu sama lain. Dengan jaminan Lin Luo, Shen Yin merasa lega. Dia mengambil peran sebagai pemandu wisata, menuntun Lin Luo berkeliling. Tepat pada saat itu, sekumpulan besar orang mendekat. Sikap mereka amat arogan dan orang-orang yang lewat menjauhi mereka. Melihat mereka, ekspresi Liu Tu berubah. Ia segera melangkah maju, menghalangi Lin Luo dan Shen Yin. Nona Lin, Nona Shen, mari kita ambil rute lain. Shen Yin bingung. Kau lihat kelompok itu. Pemimpinnya adalah cucu Rong Fang dari kuil Dewa Pil, namanya Rong Linjiang. Di masa depan, saat kamu melihatnya, jagalah jarakmu. Orang ini sombong dan tidak masuk akal, ia mengandalkan pengaruh kakeknya di kuil Dewa Pil dan merajalela memanjakan serta melecehkan banyak wanita. Mendengar ini, Shen Yin melirik Rong Linjiang dan meludah. Lihat saja dia, kamu bisa tahu dia tidak bagus. Luo, ayo kita pergi ke sana. Dengan itu, dia menggenggam tangan Lin Luo dan menuju ke arah lain. Namun, pada saat itu, teriakan dingin terdengar. Siapa yang berani mengutuk tuan muda Jiang kita? Berhenti di situ. Bab 1314. Ditangkap. Sebelum Liu Tu dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka melihat seorang pria parubaya dengan cepat muncul di depan mereka. Segera setelah itu, Rong Linjiang tiba bersama sekelompok besar orang, mengepung mereka sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Tu berubah, dan dia segera melangkah maju. Dia berkata kepada Rong Linjiang, Tuan Muda Jiang, saya Liu Tu, utusan wakil kepala Aolali. Mereka berdua juga dari wakil kepala Aolali. Namun, sebelum Liu Tu selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di depan matanya. Saat berikutnya, dia terpental dan menyemburkan darah. Bam! Tubuh Liu Tu jatuh terbanting ke tanah, pandangannya semakin gelap sementara darah mengucur dari mulutnya. Namun Rong Linjiang bahkan tidak melirik Liuan, sebaliknya, dia melewatinya dan mendekati Shen Yin dan Lin Luo. Ketika Rong Linjiang melihat wajah kedua wanita itu, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan dan nafsu birahi yang luar biasa. Sungguh, mereka cantik. Dan ada dua orang. Pada saat ini, Shen Yin melihat anak buah Rong Linjiang menyerang tanpa pandang bulu dan dengan ekspresi mesum, dan dia pun langsung murka. Dentang. Cahaya hijau menyala saat pedang roh hijau Shen Yin terhunus. Kekuatan pedang yang ganas dan tajam langsung menyebar. Shen Yin memegang pedang roh hijau, bilahnya mengarah langsung ke Rong Linjiang. Rong Linjiang, apa yang ingin kamu lakukan? Menghadapi Shen Yin yang marah, wajah Rong Linjiang penuh dengan senyum nakal. Kamu mengumpat di belakangku, namun bertanya apa yang hendak kulakukan. Apakah menurutmu mengumpat akan mengakhiri semuanya? Tangkap dia untukku. Atas perintah Rong Linjiang, seorang pria parubaya di belakangnya melancarkan pukulan ke arah Shen Yin. Melihat hal itu, Shen Yin berteriak dengan marah, dan pedang roh hijau di tangannya meletus dengan cahaya pedang yang cemerlang, menyerang ke arah orang itu. Namun, bam! Sebuah kekuatan tinju yang mengerikan meletus. Cahaya pedang dari pedang roh hijau Shen Yin hancur hanya dengan satu pukulan dari orang itu. Sebelum Shen Yin sempat bereaksi, dia merasakan serangan berat di perutnya. Karena tidak dapat menahan diri, Shen Yin mengeluarkan erangan kesakitan, dan pada saat berikutnya, dia batuk darah dan terpental mundur. Meskipun Shen Yin berada di urutan pertama dalam daftar manusia, bagaimanapun juga, dia hanyalah berada di puncak alam suci. Dan bawahan Rong Linjiang sudah berada di alam raja tingkat 5. Di hadapan seorang master dari alam raja kelas 5, Shen Yin bahkan tidak dapat bertahan satu ronde pun dan langsung dikalahkan. Kakak Yin. Melihat Shen Yin jatuh terluka parah, Lin Luo begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan langsung menyerbu ke depan. Namun pada saat itu, lengannya dicengkeram oleh Rong Linjiang. Wajah Rong Linjiang penuh dengan senyum nakal. Indah sekali, kenapa terburu-buru? Ikutlah denganku, dan aku akan mengajakmu bersenang-senang. Lin Luo langsung meronta, tetapi bagaimana dia bisa lepas dari cengkeraman kuat Rong Linjiang? Pada saat yang sama, Liu Tu, menahan rasa sakit, berjuang untuk naik dari tanah. Rong Linjiang, dia adalah wanita Zhou Yu.
Zhou Yu adalah pemenang pertemuan pertukaran ini, dan disukai oleh Ketua Aula, apakah kamu tidak takut menyinggung Ketua Aula dengan melakukan ini? Mendengar ini, Rong Linjiang mencibir. Omong kosong apa Zhou Yu, memangnya kenapa kalau dia pemenang pertemuan pertukaran? Pada akhirnya, dia masih bekerja di bawah kakekku. Kedua wanita ini berani menghinaku di depan umum, dan jika aku tetap diam, bagaimana aku bisa bertahan hidup di kuil Dewa Pil di masa depan? Selesai berbicara, dia tertawa sinis. Tangkap kedua wanita ini untukku dan bawa pulang. Mendengar perintah Rong Linjiang, dua seniman bela diri segera melangkah maju untuk menyeret Lin Luoluo dan Shen Yin pergi. Tapi saat itu, Shen Yin tiba-tiba menggigit bibirnya, menarik pil obat dari dadanya, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Shen Yin tidak hanya menerobos ke alam raja dari alam suci dalam waktu singkat. Saat menerobos, Shen Yin meraung dengan marah. Pedang roh hijau di tangannya mengayun secara horizontal, dan kedua seniman bela diri itu langsung terpenggal oleh ki pedang yang mengerikan sebelum mereka sempat bereaksi. Segera, Shen Yin meraih tangan Lin Luoluo. Ayo pergi. Dengan itu, Shen Yin membawa Lin Luoluo, melompat ke udara, dan melarikan diri ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah Rong Linjiang menjadi gelap. Masih mencoba lari. Tangkap mereka untukku. Seorang tetua di samping Rong Linjiang mengangguk tanpa ekspresi. Saat berikutnya, sosoknya menghilang. Sebelumnya, karena terpaksa oleh situasi, Shen Yin menelan pil Blood Burst sekarang, meskipun kultivasinya sementara naik ke alam raja, dia tahu kondisi ini tidak akan bertahan lama. Karena itu, dia dengan tegas menarik Lin Luoluo untuk melarikan diri. Namun, tepat saat mereka hendak melarikan diri, sebuah bayangan muncul di depan mereka. Wajah Shen Yin berubah, dan dia segera menusuk ke depan dengan pedangnya, cahaya pedang yang mengerikan menembus langit ke arah bayangan itu. Akan tetapi, bayangan itu hanya melambaikan tangannya pelan. Cahaya pedang Shen Yin langsung hancur. Raja Alam kelas 9. Wajah Shen Yin langsung memucat. Dia sudah merasakan bahwa bayangan itu sebenarnya adalah seorang master di alam raja tingkat 9. Pada saat ini, hatinya tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa bahkan setelah mengonsumsi pil Blood Burst, dia tidak akan pernah bisa menandingi Raja Alam tingkat 9. Tanpa berpikir, dia berbalik untuk melarikan diri ke arah lain. Namun di saat berikutnya, dia merasakan Gang Jin yang tak terhentikan tengah mendatanginya. Bam! Shen Yin memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah seluruh tenaganya terkuras, dan dia pun terjatuh tak berdaya. Menghadapi Raja Alam tingkat 9, dia tidak punya jalan lain sama sekali. Tak lama kemudian, baik dia maupun Lin Luoluo dengan mudah ditangkap dan dibawa kembali oleh orang itu. Melihat adegan ini, Liu Tu terbakar amarah dan berteriak. Rong Linjiang, biarkan mereka pergi. Tetapi, bam! Rong Linjiang datang dan menendang Liu Tu dengan kejam. Liu Tu menjerit tragis dan berguling lagi. Rong Linjiang mencibir. Liu Tu, ingatlah, ada beberapa orang di kuil Dewa Pil yang tidak boleh kau singgung. Di masa depan, tetaplah waspada. Pikirkan dengan jernih tentang apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan. Kalau tidak, lain kali aku akan mengambil nyawamu yang tidak berharga itu. Dengan itu, Rong Linjiang pergi bersama anak buahnya. Bab 1315. Seni bela diri akan. Di ngarai platform pencerahan Wutong. Zhou Yu sekarang berada di tengah ngarai. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan gelombang energi yang terlihat. Ini adalah tanda memiliki tekad seni bela diri. Yang disebut kemauan seni bela diri merupakan evolusi dari momentum seni bela diri. Momentum seni bela diri meliputi kekuatan tinju, kekuatan pedang, kekuatan bilah, dan lain sebagainya. Secara umum, seniman bela diri alam raja yang dapat memahami momentum seni bela diri hingga tingkat tertinggi sudah langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Sedangkan untuk kehendak seni bela diri, itu adalah sesuatu yang hanya seniman bela diri alam kaisar yang dapat memahaminya. Perbedaan antara keduanya bagaikan dunia yang berbeda. Momentum seni bela diri dapat membangkitkan kekuatan langit dan bumi dalam area yang luas. Biasanya, seniman bela diri dapat menggunakan momentum seni bela diri dalam berbagai tingkatan untuk meningkatkan kekuatan keterampilan dan jurus bela diri mereka. Akan tetapi, kehendak seni bela diri dapat dengan tepat mengendalikan kekuatan langit dan bumi dalam area yang luas, artinya, ia dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada keterampilan dan gerakan bela diri, sehingga meningkatkan kekuatannya lebih dari sekadar satu tingkat. Inilah perbedaan mendasar antara seniman bela diri alam kaisar dan seniman bela diri alam raja. Dengan kata lain, kemauan seni bela diri merupakan rintangan terbesar bagi seniman bela diri alam raja untuk maju ke alam kaisar. Pada saat ini, Zhou Yu telah mulai memahami kehendak seni bela diri. Meskipun dia masih belum bisa mengendalikannya dengan baik, dia telah mengatasi rintangan terbesar dalam maju dari alam raja ke alam kaisar.
Dengan kata lain, selama kultivasinya mencapai puncak alam raja, memasuki alam kaisar akan menjadi hal yang wajar. Pada saat ini, Zhou Yu perlahan membuka matanya. Gelombang kehendak seni bela diri di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cemerlang yang tidak biasa. Ini benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 tanah berharga teratas di sekte tersembunyi. Sungguh luar biasa. Zhou Yu berseru dalam hati dengan gembira. Dalam 3 hari ini, dia tidak hanya menguasai kehendak seni bela diri pada awalnya, tetapi juga, melalui jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu di tebing di kedua sisi ngarai, bertarung melawan puluhan seniman bela diri alam kaisar selama 3 hari ini. Meskipun sebagian besar waktunya, ia langsung kalah. Namun, lambat laun, seiring ia dikalahkan berkali-kali, pemahamannya terhadap keterampilan bela diri makin mendalam. Pada akhirnya, para ahli tingkat kaisar itu tidak lagi bisa mengalahkannya secara instan. Dan dengan mengandalkan pemahamannya terhadap keterampilan bela diri dan seni bela diri, dia sudah dapat melancarkan beberapa gerakan, bahkan belasan gerakan, dengan para ahli alam kaisar. Meski pada akhirnya dia tetap terbunuh. Tetapi kekuatannya telah meningkat setidaknya 2 kali lipat dibandingkan 3 hari yang lalu. Setelah kegembiraan itu berlalu, Zhou Yu menggerakkan tubuhnya sedikit, dan langsung menjerit kesakitan. Meskipun di ngarai ini, dia bisa terus bertarung dengan para ahli alam kaisar melalui alam ilusi, dan kematian bukanlah masalah, setiap kematian akan memberikan beban yang cukup berat pada tubuhnya. Kalau saja teknik kuali emasnya tidak mencapai alam 8 kuali, dia tidak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Tentu saja, mencapai titik ini sudah merupakan batasnya. Tepat saat Zhou Yu hendak beristirahat dan memulihkan tenaganya, tiba-tiba, teriakan minta tolong terdengar di telinganya. Saudara Zhou, sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu suara Liu Tu. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia segera bangkit dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, dia meninggalkan ngarai itu. Saat keluar dari ngarai, dia melihat Liu Tu tergeletak di tanah, berlumuran darah. Saudara Zhou, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Nona Lin telah ditangkap oleh cucu dari tetua kedua Rong Fang, Rong Linjiang. Saya sudah memberitahu pengawal wakil kepala Ola Li, tapi menurut mereka, wakil kepala Ola Li dipanggil oleh kepala Ola. Entah apa yang terjadi, kami khawatir tidak akan mendapat kabar dalam waktu dekat. Saya hanya bisa datang untuk memberi tahu Anda. Rong Linjiang berpikiran sempit dan sangat bejat. Saudara Zhou, tolong hubungi Yang Mulia Hong dan minta dia untuk bertindak. Mendengar kata-kata Liu Tu, wajah Zhou Yu langsung berubah sangat muram. Biar aku periksa lukamu dulu. Zhou Yu segera memegang lengan Liu Tu untuk memeriksa. Setelah diperiksa, dia mendapati Liu Tu sudah terluka parah. Beberapa meridian utama dalam tubuhnya rusak, dan organ dalamnya rusak parah. Zhou Yu segera menyalurkan yuan sejati ke tubuh Liu Tu, untuk menstabilkan luka-lukanya sementara. Saudara Liu, katakan padaku, kemana Lin Luo dibawa? Liu Tu berkata dengan wajah pucat. Seharusnya keluarga Rong. Keluarga Rong ada di sebelah aula utama, mudah sekali ditemukan. Mendengar ini, Zhou Yu segera berkata, baiklah, aku mengerti. Dengan itu, Zhou Yu bangkit dan berjalan keluar. Melihat hal ini, Liu Tu buru-buru berteriak. Saudara Zhou, kamu tidak bisa pergi langsung. Keluarga Rong memiliki kekuatan besar di kuil Dewa Pil dan memiliki banyak ahli. Jika kau pergi sendirian, kau tidak hanya bisa gagal menyelamatkan Nona Lin, tetapi kau juga bisa berakhir dalam bahaya. Namun, Zhou Yu, yang dipenuhi dengan niat membunuh dalam suaranya, tidak berbalik saat dia berkata, tolong bantu saya menghubungi Yang Mulia Hong. Saya pergi dulu. Dengan itu, sosok Zhou Yu telah menghilang di luar ngarai. Melihat ini, Liu Tu menjadi sangat cemas. Dia tidak menyangka Zhou Yu begitu peduli pada Lin Luo, bahkan mengabaikan keselamatannya sendiri. Jika dia tahu, dia tidak akan datang memberitahu Zhou Yu terlebih dahulu. Melihat Zhou Yu mempertaruhkan dirinya, Liu Tu tidak dapat lagi mengkhawatirkan luka-lukanya, berjuang untuk bangkit, ia menuju ke kediaman Yang Mulia Hong. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.